Salju turun tanpa suara, dan kuku kuda mengeluarkan suara berderak di atas salju, yang terasa sangat sunyi. Terdengar samar-samar suara omelan dari gerbong, dan tenggelam dalam suara derit roda. Adik laki-laki, aku memintamu untuk berlatih keras di jalan. Berapa lama kamu bertahan? Kamu benar-benar tertidur lagi. Dengan bakatmu, kamu seharusnya sudah menembus transformasi sejak lama, tetapi kamu telah menghabiskan 3 tahun dan masih melakukan pembersihan sumsumu. Jika ini terus berlanjut, sebagus apapun bakatmu, itu akan sia-sia. Tertidur. Baiklah. Tuan-tuan, bagaimana mungkin seorang pria tidak berdiri ketika dia bertemu dengan orang menyebalkan sepertimu? Adik junior, aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak menerobos ke dunia transformasi dalam waktu 3 bulan, aku akan mematahkan kakimu. Ups, mengapa kereta berhenti? Kakak senior, Villa Jianying telah tiba. Ayo cepat keluar dari mobil, aku akan mati kelaparan. Kereta berhenti perlahan, membuka tirai, dan Wu Qi melompat keluar dari kereta dengan tergesa-gesa. Mengganti topik pembicaraan, dia berkata, saudaraku, apakah ini Villa Jianying? Kelihatannya sangat megah. Saya ingin tahu seberapa jauh lebih baik daripada gerbang gunung kecil kita. Salju terlihat khusyuk dan khusyuk, namun kini seluruh villa dibalut kain kasa putih, bahkan lampion di depan pintu sudah diganti dengan warna putih. Adik laki-laki, apa yang Tuan katakan padamu sebelum datang ke sini? Villa Jianying selalu menjaga kami dengan baik. Sekarang Villa Jianying dalam masalah, Sekte Pedang Besi kami memiliki kemampuan terbatas, tetapi kami tetap harus melakukan bagian kami. Liu Yu mau tidak mau menegur. Melengkungkan bibirnya dengan acuh tak acuh, Wu Qi berkata dengan marah, ayo, kakak. Orang seperti apa pemilik Villa Jianying? Dia adalah seorang penganut Tao yang kuat. Dia sudah mati. Apa yang bisa kami bantu? Itu hanya belasungkawa dan kecap. Biar ku beritahu, kami di sini hanya untuk makan dan minum. Jika terjadi sesuatu, sebaiknya kita beri minyak saja di telapak kaki kita. Kamu orang menyebalkan, kamu jelas sangat berbakat, tapi kamu selalu melakukannya. Dengan sifat malas dan tidak ada keinginan untuk berkembang, kapan dia bisa berlatih ilmu pedang dengan baik? Melihat ekspresi Wu Qi yang tidak menyesal, Liu Yu benar-benar pusing. Tuannya adalah orang yang tegas, dan dia tidak tahu mengapa dia akan menyerah di usia tuanya. Aku menjadikan orang menyebalkan ini murid tertutup. Berhentilah bercanda, kakak, kamu juga tahu sekte macam apa sekte pedang besi kita. Tidak ada yang pernah menerobos alam surga dan kemanusiaan. Mungkinkah kamu masih berencana membiarkan aku menantang pegunungan Tianshan dengan pedangku? Dan mendominasi Kunlun? Aku tidak punya ambisi apapun, adikku, jalani saja hidupmu dan bantu kakak senior mewariskan sekte pedang besi. Oke, berhenti bicara omong kosong. Aku akan menghukummu dengan menyalin buku 100 kali. Liu Yu berkata tanpa daya sambil mengulurkan tangan dan memukul kepala Wu Qi. Melangkah ke depan, Liu Yu dengan hormat menyerahkan kartu ucapan dan berkata dengan lembut, murid pedang besi Liu Yu dan adik laki-lakinya Wu Qi ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Guru Zhou. Kakak senior Liu, tolong undang saya. Aula berkabung adalah terletak di halaman dalam. Aku akan mengantarmu. Murid dengan syal putih di kepalanya yang menjaga pintu masuk villa melirik undangan itu, membungkuk sebagai balasan, dan memimpin mereka berdua masuk. Sayangnya, Tuan Zhou meninggal. Sekarang saya bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas desa. Tuan memiliki seorang putri tunggal, dan sekarang nona mudalah yang bertanggung jawab atas segalanya. Namun, nona muda itu masih muda, dan beberapa paman masih mengurus semuanya. Mengangguk sedikit, Liu Yu kurang lebih tahu tentang urusan Villa Jianying. Zhou Yuanting hanya memiliki satu anak perempuan, Zhou Boyan, yang sekarang baru berusia 28 tahun. Pada usia ini, pikiran dan kekuatannya tidak cukup untuk mendukung Sword Shadow Villa Nuoda, dan dia lebih dari sekedar master dalam nama. Zhou Yuanting adalah pahlawan seumur hidup, tetapi kekuatan semua orang di Sword Shadow Villa jauh tertinggal. Sekarang setelah Zhou Yuanting meninggal, Villa Jianying segera mengalami kekacauan. Yang paling penting adalah Zhou Yuanting memiliki pedang Dewa Chengying di tangannya selama hidupnya. Sekarang setelah dia pergi, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan pedang bantalan bayangan. Melangkah ke aula berkabung, mata Wu Qi langsung tertarik pada gadis di depan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh Liu Yu dan berkata dengan lembut, pantas saja orang mengatakan bahwa jika kamu ingin menjadi cantik, kamu harus berbakti kepada anak. Gadis dari keluarga Zhou ini sungguh cantik. Ah! Mengikuti tatapan Wu Qi, seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun sedang berlutut di tengah aula berkabung, menangis seperti tetesan air hujan. Temperamen anggun itu sepertinya telah menyatu dengan tulangnya, membuat mata orang-orang tanpa sadar tertuju padanya. Omong kosong. Dia memelototi Wu Qi dengan tajam, tapi Liu Yu mengabaikan adik junior yang tidak masuk akal itu dan melangkah maju untuk membungkuk dan mempersembahkan dupa. Nona Zhou, mohon sampaikan belasungkawa Anda.
Terima kasih, Shaoxia Liu, Shaoxia Wu. Mata Zhou Boyan memerah karena menangis, dan dia membungkuk ke belakang, suaranya sedikit serak, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Sambil berbicara, terdengar suara langkah kaki yang kacau, dan beberapa anak muda masuk ke aula duka. Cek, ini cukup hidup. Zhou Yuanting meninggal, aku tidak menyangka begitu banyak orang yang masih memikirkannya. Aku hanya tidak tahu apakah orang-orang ini memikirkan tentang pedang ilahi Cheng Ying atau dia sendiri yang tiba-tiba menyindir, terdengar di aula berkabung. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Masalah akan datang. Meskipun sudah ada spekulasi sejak lama, Liu Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit tenggelam ketika pihak lain benar-benar muncul. Legenda mengatakan bahwa pedang ilahi Cheng Ying tidak hanya sangat kuat, tetapi juga berisi serangkaian teknik pedang yang sangat kuat. Ketika Zhou Yuanting masih hidup, tidak ada yang berani memikirkannya, tetapi sekarang setelah dia mati, pedang bantalan bayangan secara alami telah menjadi benda tanpa pemilik, menarik banyak orang yang iri. Faktanya, bahkan jika Sekte Pedang Besi meminta mereka untuk datang, selain membantu, bukankah ada peluang kecil untuk mendapatkan pedang bayangan? Tapi tidak ada yang menyangka masalah akan datang secepat itu. Tubuh Zhou Yuanting masih dingin, dan temannya baru saja datang untuk menyampaikan belasungkawa ketika para pembuat onar telah tiba, dan mereka menyebabkan masalah tanpa ada yang ditutup-tutupi. Siapa itu? Saya, Jianying Villa, mengundang semua teman lama saya. Jika seseorang ingin menimbulkan masalah, mereka akan bertarung sampai orang terakhir, dan semua orang di Jianying Villa tidak akan pernah mundur, berdiri di samping Zhou Boyan melangkah keluar dengan suara dingin. Leng melihat ke arah pembicara dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak mungkin membuat masalah. Saya menghormati Zhou Yuanting, pahlawan pertama, dan tidak apa-apa untuk menawarinya sebatang dupa. Tetapi jika pedang ilahi Cheng Ying jatuh ke tangan orang seperti Anda, itu benar-benar membuang-buang sumber daya alam, jadi mengapa tidak menyerahkannya? Saat dia berbicara, pemuda itu berkata tanpa menutupi, dia mengambil beberapa langkah lagi, muncul dengan tenang di depan semua orang, dan berkata dengan bangga. Pedang ilahi Cheng Ying milik Sword Shadow Villa milikku, dan bukan giliran orang lain yang mengawasinya. Pria parubaya itu mengambil langkah lain ke arah tatapan pihak lain dan mengancam dengan suara yang dalam. Kamu harus tetap hidup, tapi jangan menunggu sampai akhir. Untuk ini, kamu harus mempertaruhkan nyawa ratusan orang di Villa Jianying. Tidak peduli apa statusmu, kamu tidak diterima di Villa Jianying. Silakan pergi. Menekan pedang dengan satu tangan, pria parubaya itu memarahinya dengan dingin. Tidak diterima, hanya karena aku mengatakan beberapa kebenaran. Hei, tetapi jika kamu ingin mengusirku, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi. Saat dia berbicara, pemuda itu melemparkan jimat pedang dan melayang diam-diam di depannya. Ada niat pedang yang menakutkan. Yang paling penting adalah pada jimat pedang ini, 4 karakter hijau besar perlahan muncul, pedang keluar dari Tianshan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mulai dari Kunlun, pedang keluar dari Tianshan. Kekuatan Kunlun dan Tianshan bisa dilihat dari kalimat sederhana ini. Sekarang orang yang datang ternyata adalah murid Tianshan. Dengan identitas seperti itu, bahkan jika Zhou Yuanting masih hidup, dia harus diperlakukan dengan hati-hati. Terlebih lagi, sekarang Zhou Yuanting telah meninggal, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengusir murid-murid Tianshan. Mengambil Kunlun, pedang keluar dari Tianshan. Cek, sungguh suatu keagungan yang luar biasa, tapi hanya saja keagungan ini ada di sini untuk menindas keluarga tua dan muda. Menurutku tidak ada kemuliaan. Wuci menunduk dan berbisik sinis. Diam. Dia meraih Wuci dan lapisan keringat dingin muncul di kepala Liu Yu. Itu adalah murid Tianshan, dan bukan gilirannya diejek oleh murid sekte kecil seperti dirinya. Meski suara Wuci kecil, tetap terdengar di telinga semua orang. Untungnya, Wuci sengaja menundukkan kepalanya, dan ada banyak orang di aula duka. Kecuali mereka yang sangat akrab, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan apa. Dengan alis terangkat, mata seperti pedang pemuda itu perlahan menyapu kerumunan, dan kemudian dia perlahan berkata, pakar manakah ini? Karena dia tidak puas dengan Tianshan saya, dia sebaiknya berdiri dan menjelaskannya. Agak berat, tidak puas dengan Tianshan. Sungguh lucu, jika kata-kata ini keluar, akan langsung berujung pada kematian. Bagaimana saya harus memanggil tuan muda ini? Melihat situasinya menjadi lebih serius, Zhou Boyan semakin sering keluar. Ketika matanya tertuju pada Zhou Boyan, mata pemuda itu tidak bisa menahan untuk tidak berbinar, mudah untuk mengatakan, saya adalah murid Gunung Tianshan, Luo Kun. Apakah Anda satu-satunya putri Zhou Yuanting? Zhou Boyan menjawab dengan lembut. Zhou Boyan telah bertemu dengan Tuan Luo. Dia tidak menunggu. Ketika pihak lain menjawab, Zhou Boyan terus berbicara sendiri. Saya telah mendengar nama Gunung Tianshan sejak lama, dan orang-orang saleh di dunia sangat ingin mendengarnya. Tuan muda adalah murid tinggi Gunung Tianshan,
dan kami di Villa Jianying tentu saja bersyukur bisa melakukannya, untuk datang memberi penghormatan kepada ayahku. Namun, sekarang tubuh ayahku masih dingin, Tuan Muda datang untuk menanyakan keberadaan pedang ilahi Cheng-Ying. Mungkinkah ini kemurahan hati para murid Tianshan? Kata-kata ini tidak sombong juga tidak rendah hati, tetapi mereka juga menyinggung fakta bahwa murid-murid Tianshan menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain, dan mereka lembut namun kuat. Tianshan memiliki kemurahan hati tersendiri. Beberapa hal dapat dilakukan, tetapi kata-kata tidak boleh diucapkan. Memaksakan pertanyaan tidak mungkin dilakukan. Luo Kun sedikit terkejut, lalu dia sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, hanya saja Zhou Yuanting tidak ada di sini sekarang, dan aku khawatir Sword Shadow Villamu tidak akan ada di sini, dapat melindungi Senjian Cheng-Ying. Saya mengingatkan Anda dengan niat baik. Nona, tolong jangan salah paham. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dalam hal ini, tolong beri saya sebatang dupa untuk ayah saya. Semua orang di Jianying Villa akan mengingat keramah tamahan Tianshan. Uci melirik Luo Kun dan memuji dengan lembut. Berkata dengan pemukulan dan pemotongan yang terus-menerus, mulut Luo telah diblokir, dan momentumnya telah dirobohkan, setidaknya sebelum penguasa Zhou Zuang dimakamkan, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Apa yang terjadi? Pah! Liu Yu memarahi dengan marah setelah ditampar keras di kepalanya. Gadis kecil apa? Itu Nona Zhou, pemilik Villa Jianying saat ini. Aku tidak bisa mentolerir penghinaanmu. Oh, aku baru saja memberitahumu, kakak senior. Namun, sebagai perbandingan, penampilan murid Tianshan ini sayang sekali. Itu jelek. Gunung Tianshan yang megah seperti ini. Di akhir kata-katanya, suaranya sangat rendah sehingga bahkan Liu Yu di sampingnya hampir tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Sambil menghela nafas, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata bagaimanapun. Tianshan adalah Tianshan. Ketika semuanya telah mencapai titik ini, saya khawatir Villa Jianying tidak akan dapat melindungi pedang ilahi Cheng-Ying apapun yang terjadi. Dia memikirkan sesuatu, Liu Yu menatap Uci dan memperingatkan adik laki-laki, harap tenang dan jangan menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga, murid Tianshan adalah murid Tianshan, dan kami bukanlah orang yang mampu memprovokasi mereka. Lakukan kamu mengerti. Setiap orang diatur untuk tinggal di Villa Jianying. Namun, menurut Uci, 80% orang yang datang ke Villa Jianying sekarang datang untuk Divine Sword Cheng-Ying. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Uci. Baginya, tujuan perjalanan ini adalah untuk makan dan minum di sini. Adapun tangan siapa pedang ilahi Cheng-Ying pada akhirnya akan jatuh, apa hubungannya dengan dia? Hei, nak, kemarilah. Uci tidak pergi kemana-mana. Dia hanya duduk di bangku batu di halaman sambil memegang botol anggur, awalnya ingin menghindari masalah. Di luar dugaan, masalah masih menimpa dirinya. Saya mendongak dan melihat beberapa orang mengenakan gaun hitam biasa, dan saya tidak tahu asal-usul mereka. Namun otot-otot yang kuat di tubuh mereka dan aura jahat dalam perkataan mereka tidak diragukan lagi membuktikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bengis dan bengis. Tentu saja, dalam hal kekuatan, di mata Wuci, dia hanyalah orang bodoh yang kuat di luar. Saya di gerbang pedang besi Wuci. Saya ingin tahu apakah kalian punya saran. Setelah memikirkannya, Wuci berjalan mendekat dan berkata dengan tangan melengkung. Sekte Pedang Besi. Kudengar Sekte Pedang Besi memiliki hubungan yang baik dengan Villa Jianying. Pemimpinnya mengangguk puas, terserah kamu, nak. Gambarkan kami peta Villa Jianying. Lakukan dengan baik. Tentu saja itu akan terjadi, akan sangat bermanfaat bagi Anda. Saya khawatir saya melakukan kesalahan. Ini pertama kalinya saya datang ke Jianying Villa hari ini. Wuci menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan santai, kalian juga di sini untuk Senjian Cheng-Ying. Benar, namun, kamu mencari orang yang salah. Aku di sini hanya untuk makan dan minum. Aku tidak peduli dengan hal lain. Pecahan perak dan melemparkannya ke depan Wuci, kami baru di sini, jadi tidak nyaman bagi kami untuk berkeliaran di sekitar villa. Karena Anda adalah murid Sekte Pedang Besi, bagaimana kalau membantu saudara-saudara berkeliling? Awalnya, Wuci ingin menolak. Ya, saat kata-kata itu keluar dari bibirku, mataku tertuju pada pecahan perak itu, dan aku berbalik dalam hatiku, berpikir dalam hati apakah para idiot ini memperlakukanku sebagai orang bodoh. Kenapa kalian para idiot masih ingin mendapatkan pedang suci itu? Tapi, meski begitu, uang yang kalian dapatkan tidak sia-sia, dan kalian bebas berkeliling. Saudaraku, aku tidak bersedia membantu jika kamu bukan adik laki-laki. Memang benar semua orang mengawasimu dengan cermat. Jika ini masalahnya, aku takut aku akan dimarahi jika kakak laki-lakiku mengetahui tentang gangguannya yang ceroboh. Mata Wuci tidak pernah meninggalkan keping perak. Melihat mata Wuci, beberapa orang tiba-tiba merasa senang. Pemimpin itu melangkah maju dan menepuk bahu Wuci dengan keras. Adik, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu,
kakak, aku merasa seperti kamu begitu aku melihatmu. Ini pasangan yang bagus. Seorang pria harus berdiri tegak. Mengapa kamu begitu takut dengan kakak laki-lakimu? Selain itu, selama kamu berhati-hati, kamu mungkin tidak ketahuan tidak memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan menunggumu kembali. Bagaimana kalau aku mentraktirmu minum? Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa pecahan perak lagi, dan bersama dengan yang sebelumnya, ada sekitar 10 tael, dan menyerahkannya kepada Wu Qi. Matanya berbinar, Wu Qi memasukkan uang itu ke dalam lengan bajunya dengan sopan, lalu dia menepuk dadanya sembarangan dan berjanji, saudaraku, jangan khawatir, adikku, aku selalu mengutamakan kesetiaan, dan aku pasti akan menangani masalah ini, indah sekali. Saudaraku, tunggu saja kabar baikku. Haha, saudaraku, aku yakin kamu bisa tenang. Ingat, yang utama adalah melihat di mana paviliun pedang tersembunyi berada, pria itu bertanya lagi sambil memegang bahu Wu Qi. Saudaraku, jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya. Melambaikan tangannya, Wu Qi berbalik dan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya, diam-diam mengutuk paviliun pedang tersembunyi. Saya bodoh. Pergi ke tempat ini saat ini. Sayang. Sekali masuk ke paviliun pedang tersembunyi dan ditangkap sebagai pencuri pedang, tidakkah kamu mengambil kesempatan ini untuk melihatnya? Memikirkan wajah tampan Zhou Boyan, Wu Qi tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya saat dia berbalik dan berjalan menuju halaman belakang villa. Setidaknya ada satu hal yang benar, orang-orang itu benar. Hubungan antara gerbang pedang besi dan Villa Jianying sangat baik. Selama itu bukan tempat sensitif seperti paviliun pedang tersembunyi, tidak ada batasan di lokasi lain dan tidak ada yang akan menghentikannya. Nona, semakin banyak orang yang datang akhir-akhir ini, tetapi kebanyakan dari mereka datang untuk pedang ilahi Chengying. Kita harus waspada terhadapnya. Tentu saja, Villa bayangan pedang di Nuoda adalah tidak mereka semua bodoh. Hal-hal yang bahkan Wu Qi lihat tidak dapat disembunyikan dari mereka. Itu hanya orang lain, kita selalu bisa menghadapinya jika kita berhati-hati. Tapi murid Tianshan tidak mudah untuk disingkirkan. Kemarin lusa, saya menggunakan kata-kata untuk mengendalikannya. Karena reputasi Tianshan, itu sulit untuk mengambil tindakan. Tetapi ketika ayah saya dimakamkan, saya khawatir tidak mungkin untuk melarikan diri. Sambil menghela nafas sedikit, Zhou Boyan mengulurkan tangannya untuk menggosok pelipisnya dan melanjutkan dengan kepergian ayahku, akan sulit bagi kita untuk berpegang pada pedang ilahi Chengying ini. Jangan khawatir, guru dan sekte Kunlun Changchun. Orang yang sebenarnya adalah seorang teman. Saya telah mengirim seseorang untuk mengirim pesan ke Kunlun dari Changchun tiba, semua krisis akan terselesaikan. Zhou Boyan mengangguk dan melanjutkan sayang sekali saya memiliki bakat. Tidak ada cara untuk memahami teknik pedang Chengying, Anda bisa menjadi sedikit lebih percaya diri dengan bantuan pedang ilahi. Saya menyadarinya. Butuh beberapa tahun bagi saya untuk benar-benar menguasainya setelah saya mendapatkannya. Pedang ilahi. Zhou Boyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan mencoba lagi, jika saya bisa mempraktikkannya. Jika Anda mengetahui 3 poin, mungkin ada harapan bahwa pedang ilahi dapat mengenali pemiliknya. Dia mengambil pedang itu dari meja batu di paviliun, melompat pelan, dan jatuh ke halaman, membawa pedang bersamanya seperti raksasa yang menggelegar. Hei, apakah gadis kecil ini menari dengan pedang? Pada saat yang sama ketika Zhou Boyan mulai berlatih pedang, Wu Qi juga datang, tetapi dia tidak memperingatkan siapapun. Dia memegang dagunya dengan tangannya, berjongkok setengah berjongkok di balik beberapa pohon pinus, dan melihat sekeliling. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Jianying Villa, agak tabu melihat orang lain berlatih ilmu pedang seperti ini. Wu Qi awalnya ingin pergi, tetapi dia merasa tarian pedang Zhou Boyan sangat indah, dan dia enggan untuk pergi untuk sementara waktu. Tarian pedang gadis ini indah, tapi ilmu pedangnya agak palsu, dan itu seharusnya bukan ilmu pedang yang indah. Mari kita lihat apakah itu tidak masalah, kan? Berjongkok di sini untuk menonton dengan percaya diri. Mengesampingkan ilmu pedang itu sendiri, tarian pedang Zhou Boyan sendiri tidak diragukan lagi sangat indah, sosok anggunnya semakin anggun saat ia naik turun, dan rambut panjangnya bergerak mengikuti angin, membuat keseluruhan orang menjadi seimbang lebih elegan. Kecantikan menari dengan pedang adalah hal yang paling menyenangkan, apalagi tidak memerlukan biaya sepeser pun. Oke, Wu Qi melihatnya dengan penuh minat, dan bahkan melupakan situasinya sendiri untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Siapa? Begitu dia mengucapkan kata baik, Wu Qi langsung bereaksi dan ingin membuat dirinya besar mulut. Sayangnya, sebelum dia sempat menyelinap pergi, Zhou Boyan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mendarat di depan Wu Qi, dan pedang di tangannya dengan dingin diarahkan ke bagian vital Wu Qi. Tidak ada yang lebih disayangkan dari ini. Haha, cuacanya bagus. Aku sedang lewat. Dia melihat ke langit dan berkata haha. Berhenti. Apakah kamu murid sekte pedang besi?
Mengapa kamu mengintip ke arahku berlatih ilmu pedang? Zhou Boyan pernah bertemu Wu Qi sebelumnya, dan setelah memikirkannya sebentar, Zhou Boyan mengenali Wu Qi, tetapi dia tidak mengenalinya, tidak rileks di hatinya, tapi merasa sedikit lebih rileks. Saat ini, seseorang benar-benar memata-matai dia sedang berlatih teknik pedang Cheng Ying. Ini jelas bukan masalah kecil. Mungkinkah bahkan Sekte Pedang Besi ingin mendapatkan pedang ilahi Cheng Ying, jadi mereka diam-diam mempelajari ilmu pedang dengan cara ini. Tidak dapat melarikan diri, Wu Qi menjadi semakin malu dan tertawa datar. Baiklah, Nona Zhou. Saya benar-benar lewat dan kebetulan melihat Nona Zhou sedang berlatih pedangnya. Saya pikir itu terlihat bagus, jadi saya tidak dapat menahannya, melirik beberapa kali lagi, tapi sama sekali tidak ada mengintip pikiran wanita muda itu sambil melatih pedangnya. Lewat, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Wajah cantik Zhou Boyan menunjukkan sedikit kekesalan, sia-sia aku begitu mempercayaimu, tapi sekarang kamu sangat penuh kebencian. Ikuti aku untuk menemui kakak laki-lakimu, aku ingin melihat bagaimana dia menjelaskan hal ini kepadaku. Uci tiba-tiba panik ketika mendengar bahwa dia begitu, akan menemui kakak laki-lakinya. Sebelum datang ke sini, kakak senior telah berulang kali memberikan perintah untuk tidak menimbulkan masalah. Jika kakak seniornya mengetahuinya dan dia datang untuk menonton latihan pedang Nona Zhou, bukankah dia akan dihukum mati dengan menyalin buku? Oh, Nona Zhou, ada yang ingin Anda katakan? Saya benar-benar tidak bermaksud mengintip Anda berlatih ilmu pedang. Selain itu, apa yang baru saja Anda latih bukanlah ilmu pedang yang bagus. Tidak perlu memberitahukannya kepada semua orang, bukan? Itu bukan sesuatu yang indah. Ilmu pedang. Ada cibiran di hatinya, dan rasa jijik Zhou Boyan terhadap Wu Qi menjadi semakin dalam. Jika ilmu pedang Cheng Ying bukanlah ilmu pedang yang sangat indah, lalu apalagi ilmu pedang yang sangat indah itu? Bukankah ini bohong dengan mata terbuka? Benar, ilmu pedang itu sangat umum. Aku juga mengetahuinya. Tidak perlu mengintipnya. Wu Qi tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Boyan, jadi dia berbicara omong kosong. Kamu tahu, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Zhou Boyan mencibir, apakah kamu yakin kamu tahu ilmu pedang ini? Akhirnya terjadilah. Fa berubah pikiran dan tidak punya pilihan selain gigit jari dan menjawab ya, ilmu pedang ini bukanlah ilmu pedang yang langka. Meskipun saya tidak memiliki cukup pengalaman, kebetulan saya telah melatihnya sedikit, jadi saya cukup ahli dalam hal itu. Tuan Wu, kalau begitu, bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada saya ilmu pedang yang tidak terlalu langka ini? Jika Anda benar-benar bisa menggunakannya, itu akan dianggap seolah-olah saya telah menganiaya Anda, dan masalah ini akan selesai. Zhou Boyan mencibir dalam hatinya, berkata. Apakah ini benar? Mendengar ini, mata Wu Qi tiba-tiba berbinar. Mengemas. Berpura-pura lagi. Dengan rasa jijik di hatinya, Zhou Boyan rindu meludahi wajah Wu Qi. Teknik pedang pembawa bayangan ini hampir merupakan rahasia yang belum diwariskan. Bahkan di seluruh Sword Shadow Villa, dialah satu-satunya yang mengetahuinya sekarang. Apalagi dia sebenarnya mempelajarinya dengan sengaja dan tidak pernah menampilkannya di depan orang lain. Tentu saja, tetapi bagaimana jika Anda tidak bisa melakukannya? Wu Qi menatap tatapan Zhou Boyan tanpa bergeming, dan menjawab dengan tegas, jangan khawatir, Nona, jika saya tidak bisa melakukannya, maka itu hanya kebohongan, menipu Nona. Jika kamu ingin dibasmi atau dipenggal, jika kamu hanya melakukan sesukamu dan mengerutkan kening, kamu tidak dianggap pahlawan. Dia memejamkan mata sedikit dan berpikir, adegan ketika Zhou Boyan sedang melatih pedangnya barusan terulang kembali di benak Wu Qi seperti sekilas. Melihat Wu Qi dengan dingin, Zhou Boyan sudah memiliki niat menghabisi di dalam hatinya, dia hanya akan menunggu kebohongan Wu Qi terungkap sebelum dia mengambil tindakan kirim dia kembali ke Sekte Pedang Besi. Bas! Tepat ketika Zhou Boyan sedang memikirkan cara menghadapi Wu Qi tiba-tiba mulai bergerak. Cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan anggun seperti naga yang terkejut. Hanya dengan satu gerakan tangan, mata Zhou Boyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengembun, menunjukkan sedikit keterkejutan yang luar biasa. Ilmu pedang Cheng Ying. Baik gerakan pedang maupun gerak kakinya hampir sama persis dengan yang dia gunakan, dan bahkan pesona teknik pedangnya pun agak mirip. Saat rangkaian ilmu pedang ini perlahan-lahan berkembang, perasaan awal menjadi sedikit tersentak menghilang tanpa jejak, dan setiap gerakan setepatnya seolah-olah telah dilakukan berkali-kali. Berbeda dengan saat Zhou Boyan menggunakannya, rangkaian ilmu pedang di tangan Wu Qi ini sedikit kurang indah, tetapi lebih elegan. Zan Zan selesai menggunakan jurus pedang dalam ingatannya dan menarik cahaya pedangnya. Wu Qi memandang Zhou Boyan dan berkata, saya hanya tahu sedikit tentang teknik pedang ini. Dengan cara ini, Nona Zhou berpikir itu mungkin membuktikan apa yang saya lakukan, apa yang dikatakannya benar. Apakah kamu sudah bertemu ayahku? Pada saat ini, Zhou Boyan sedikit tersesat dan bertanya tanpa sadar.
Bagaimana mungkin? Wuqi juga terkejut dan dengan cepat menyangkal, siapakah Tuan Zhou? Bagaimana dia bisa melihat saya? Saya baru saja mempelajari ilmu pedang ini secara tidak sengaja. Ketidakhadiran singkat, Zhou Boyan juga sadar. Wuqi hanyalah murid biasa dari Sekte Pedang Besi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengenal ayahnya, apalagi mengajarinya teknik pedang bayangan. Namun, jika tidak demikian, bagaimana orang ini bisa mewarisi teknik pedang bayangan? Ya karena kepolosanku sudah terbukti, aku pergi dulu, Nona Zhou. Sampai jumpa lagi. Entah kenapa, Wuqi masih sedikit ketakutan dan ingin melarikan diri. Tunggu. Dalam sekejap, Zhou Boyan berhenti di depan Wuqi lagi. Ilmu pedang Cengying adalah rahasia yang tidak diajarkan di Villa Jianying, dan ini terkait dengan warisan pedang Dewa Cengying. Tanpa menyadarinya, bagaimana dia bisa membiarkan Wuqi pergi? Nona Zhou, bukankah kita baru saja sepakat bahwa selama saya bisa menggunakan keterampilan pedang saya, masalah ini akan dibatalkan? Apakah Anda ingin menyesalinya? Wajah Wuqi juga terlihat sedikit jelek. Tuan Wu, tolong beritahu saya, dari mana Anda mempelajari ilmu pedang ini? Melihat Wuqi, Zhou Boyan membungkuk sedikit dan bertanya dengan serius. Aku benar-benar tidak ingat. Rambutnya mati rasa, tapi Wuqi bertekad untuk tidak melepaskannya. Dasar gadis bodoh, kamu tidak menanyakan apapun padaku. Aku baru saja mengetahuinya darimu. Aku tidak akan bisa memberitahumu jika aku bertanya padamu 100 kali. Dia menatap mata Wuqi dan terdiam sejenak. Zhou Boyan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Wu, tahukah Anda jenis teknik pedang apa ini? Sudah saya katakan bahwa saya tidak dapat mengingatnya. Saya telah mempelajari banyak teknik pedang, bagaimana saya bisa mengingatnya semuanya jelas? Sepertinya, mengetahui bahwa Wuqi akan menjawab seperti ini, Zhou Boyan mengatakan kata demi kata, ini adalah teknik pedang Cengying. Ini adalah rahasia yang dirahasiakan dari Villa Bayangan Pedang kami, dan ini adalah salah satu syarat penting untuk itu mendapatkan persetujuan dari pedang ilahi Cengying. Jadi, Tuan Wu masih ingin berkata, apakah kamu tidak ingat di mana kamu mempelajari ilmu pedang ini? Saat dia mendengar ini, Wuqi tercengang. Kupikir aku bisa lolos begitu saja, tapi aku tidak ingin memisahkan lubang besar lagi untuk diriku sendiri. Mengenai pedang ilahi Cengying, Wuqi secara alami memahami taruhannya. Hal ini tidak dapat diabaikan sama sekali, jika penjelasannya tidak jelas, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada mengintip Zhou Boyan yang sedang berlatih ilmu pedang. Apakah ini benar-benar teknik pedang Cengying? Wuqi masih agak sulit dipercaya, dan bertanya dengan penuh harapan, Nona Zhou, apakah kamu berbohong padaku? Sedikit mengernyit, Zhou Boyan memandang Wuqi dan bertanya, menurutmu begitu perlukah aku berbohong padamu? Tapi, teknik pedang ini benar-benar berantakan dan palsu. Bagaimana bisa itu menjadi teknik pedang Cengying? Pedang ilahi Cengying terkenal di seluruh dunia, dan Zhou Yuanting bahkan lebih terkenal karena ilmu pedang Cengyingnya. Pedang bayangan menjadi terkenal. Tidak peduli bagaimana Anda memandang ilmu pedang biasa ini, itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang Cengying. Ayah pernah berkata bahwa inti ilmu pedang Cengying bukanlah pada jurus pedangnya, tetapi pada niat pedangnya. Sayang sekali saya masih belum dapat memahaminya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhou Boyan bertanya lagi, Tuan Wu, Anda belum menjawabku, ilmu pedang ini dari mana kamu mempelajarinya? Wuqi merasa dia menjadi gila. Memikirkan 10 tael perak di lengan bajunya, dia sangat marah sehingga dia ingin potong tangannya. Tuan Wu, suara Zhou Boyan menjadi semakin dingin, saya sudah mengatakannya dengan jujur. Mungkinkah Anda masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya? Saya benar-benar hanya lewat dia terpaksa ini selangkah demi selangkah. Pada titik ini, Wuqi hampir menangis tanpa air mata. Melihat mata Zhou Boyan yang ingin menghabisi seseorang, Wuqi akhirnya bertindak jujur. Nona Zhou, saya baru saja menuliskan teknik pedang ini ketika saya melihat Anda melakukannya. Saya hanya tahu gerakan pedang yang baru saja Anda lakukan. Setelah jeda, Wuqi dengan cepat menambahkan, tetapi saya benar-benar tidak mencurinya. Alasannya karena latihan pedangmu menurutku tarian pedangmu terlihat bagus, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk melihat lagi. Apakah tarian pedangmu bagus? Menahan keinginan untuk menamparkan orang menyebalkan ini sampai mati, Zhou Boyan menarik napas dalam-dalam. Butuh nafas untuk menenangkan diri. Bahkan jika Anda belum memahami teknik pedang Cengying, dan itu memiliki bentuknya sendiri, itu tidak akan berubah menjadi tarian pedang ketika masuk ke mulut Anda, bukan? Tentu saja, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Wuqi memang mengatakan yang sebenarnya kali ini. Namun justru karena kebenaranlah hal ini semakin menyakiti hati orang. Namun, bukan itu intinya. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu baru saja melihatku melakukannya sekali dan mempelajarinya. Ya, itu tidak mungkin. Zhou Boyan mengangkat alisnya dan mencibir,
bahkan jika saya hanya mempelajari dasar-dasarnya, rangkaian ilmu pedang ini sangat rumit. Bagaimana Anda bisa mempelajarinya hanya dengan menontonnya sekali? Bibir, dia berkata, itulah kebenarannya. Jika Anda tidak mempercayainya, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Saya membutuhkan waktu setengah tahun untuk berlatih teknik pedang pembawa bayangan sebelum saya hampir tidak mengenalnya. Mungkinkah hanya melihatnya sekali saja bisa menyamai kerja kerasku selama setengah tahun? Maka kamu benar-benar ahli ilmu pedang yang langka dalam satu abad. Memikirkan kerja keras yang dia lakukan dalam berlatih ilmu pedang, Zhou Boyan menjadi semakin tidak percaya tentang apa yang dikatakan Wu Qi dan tidak bisa menahan cibiran dingin. Apa yang harus saya lakukan sebelum Anda mau mempercayai saya? Memutar matanya, Wu Qi ingin mengejek Zhou Boyan karena bodoh, tapi dia menahannya, dan hanya mengangkat bahu tanpa daya dan bertanya. Menurutmu, apapun teknik pedangnya, kamu bisa mempelajarinya selama kamu menontonnya sekali. Setelah memikirkannya, Wu Qi menjawab dengan serius, saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah mempelajarinya sepenuhnya, tapi saya seharusnya bisa mempelajarinya secara kasar. Wu Qi sangat yakin akan hal ini. Setidaknya sejauh ini, Wu Qi dapat dengan mudah mempelajari teknik pedang apapun yang diajarkan oleh guru dan kakak laki-lakinya. Justru karena itulah dia memiliki harapan yang tinggi. Sayangnya dia malas dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Oke, kalau begitu, aku akan menggunakan serangkaian keterampilan pedang lainnya. Jika kamu bisa menguasainya setelah melihatnya sekali, aku akan percaya apa yang kamu katakan. Jika aku masih bisa melakukannya, bolehkah aku pergi? Wu Qi bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu. Huff. Zhou Boyan mendengus tidak puas, dan mencibir apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya? Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak adalah urusanku? Wu Qi menjawab tanpa ragu-ragu, aku hanya bertanya padamu, apakah aku bisakah melakukannya, bisakah ini berakhir di sini dan biarkan aku pergi? Ya, jika kamu benar-benar memiliki bakat seperti itu. Aku tidak hanya akan melepaskanmu, tetapi juga meminta maaf kepadamu secara pribadi. Melirik Wu Qi, kata Zhou Boyan dengan percaya diri, tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Terserah kamu untuk menghabisi atau memisahkan kepala. Wu Qi segera dikonfirmasi. Setelah mengamati Wu Qi lebih dalam, Zhou Boyan tidak berkata apa-apa, bergerak sedikit, dan cahaya pedang kembali, menari di halaman lagi seperti kupu-kupu menembus bunga. Kali ini, karena masalah, Zhou Boyan menampilkan tarian pedang yang hanya cocok untuk wanita. Faktanya, rangkaian ilmu pedang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ini adalah permainan itu sendiri. Itu dibuat murni untuk kesenangan dan ketampanan. Di seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang mengetahuinya khawatir tentang Wu Qi yang datang dari tempat lain. Saya harus mengatakan bahwa tarian pedang semacam ini memang indah dan anggun, memadukan keindahan tarian pedang dengan kecantikan wanita, yang cukup membuat orang merasa rileks dan bahagia. Biasanya, Wu Qi akan bertepuk tangan keras saat melihat Zhou Boyan melakukan tarian pedang seperti itu, tapi sekarang, ekspresinya menjadi lebih jelek. Di akhir tarian, pedang panjang itu kembali ke sarungnya sambil diayunkan. Di saat yang sama, Zhou Boyan juga jatuh lagi di depan Wu Qi. Bagaimana, Tuan Wu, tolong undang saya sekarang. Ini tidak dihitung. Melihat Zhou Boyan dengan gigi terkatup, Wu Qi membela dengan keras dan marah, ini adalah tarian pedang, bukan ilmu pedang, jadi tidak masuk hitungan. Siapa bilang tarian pedang bukan ilmu pedang? Zhou Boyan mendengus dingin, saya baru saja menampilkan ilmu pedang Cheng Ying, bukankah Tuan Wu juga mengatakan bahwa tarian pedang itu indah? Wanita pendendam. Sekarang Wu Qi telah benar-benar memahami arti sebenarnya dari kalimat ini. Betapa pelitnya mempersulitnya hanya karena kata-katanya yang biasa-biasa saja. Wanita pelit, bagaimana aku, seorang pria dewasa, bisa mempelajari ini? Tidak, kamu perlu mengubah keterampilan pedangmu. Wanita pelit. Mendengar gelar ini, wajah Zhou Boyan menjadi semakin jelek. Ya, saya seorang wanita, dan dia sangat pelit. Bagaimana dengan itu? Hanya kumpulan ilmu pedang ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ayo, aku akan pergi mencari kakak laki-lakimu dan memberitahunya bahwa kamu diam-diam mempelajari keterampilan pedang Cheng Ying dan berkomplot melawan pedang ilahi Cheng Ying. Aku ingin melihat bagaimana dia memberiku penjelasan. Wanita pelit. Gigi Wu Qi gatal karena kebencian, tapi nyawanya terjepit, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Baru sekarang Wu Qi akhirnya menyadari bahwa wanita ini tidak hanya pelit, tapi juga sangat pelit. Realisasi yang menyakitkan. Melihat Wu Qi membuat pose pedang menawan seperti seorang wanita, Zhou Boyan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya Zhou Boyan tersenyum sejak mengetahui kematian ayahnya. Mendengar tawa Zhou Boyan, Wu Qi bisa membayangkan betapa malunya dia sekarang tanpa menoleh ke belakang. Meskipun giginya gatal karena kebencian,
Wu Qi masih memiliki keberanian untuk menyelesaikan beberapa gerakan terakhir, lalu menyarungkan pedangnya dan mengembalikannya kepada Zhou Boyan. Dia berkata dengan wajah gelap, "Nona Zhou, apakah kamu puas sekarang?" Kepalanya sedikit, Zhou Boyan tersenyum dan mengangguk, "Oke, aku percaya padamu." Faktanya, dia sudah mempercayainya jauh di lubuk hatinya ketika Wu Qi menjelaskannya sebelumnya, dan memaksa Wu Qi untuk melakukan tarian pedang yang dia inginkan untuk memastikan apa yang dikatakan Wu Qi, tapi yang lebih penting, dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggoda pria penuh kebencian ini. Senyuman Zhou Boyan sangat menyentuh, tetapi di mata Wu Qi, sepertinya dia sedang mengejeknya. Memutar matanya dengan wajah gelap, Wu Qi menangkupkan tinjunya, berbalik dan pergi. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot mengatakan kapan mereka akan bertemu lagi. Sungguh memalukan. Seorang pria dewasa dipaksa mempelajari ilmu pedang seorang wanita. Ini seperti dipakukan pada tiang rasa malu. Tuan Wu, mohon tetap di sini. Saat Wu Qi berbalik, suara Zhou Boyan terdengar lagi, dan tubuhnya menghalangi tubuh Wu Qi lagi. Wanita pelit, kita setuju, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Wu Qi hampir marah ketika dia dihentikan lagi. Aku baru saja memintamu menari dengan pedang sekali. Kamu sangat marah, mengapa kamu berani menyebutku pelit? Zhou Boyan mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, dan serangan balik Zhou Boyan sangat sengit. Titik-titik. Bukankah itu hanya tarian pedang? Apakah ini suatu hal? Dasar pelit. Namun, ketika dia memikirkan bahwa ketika dihadapkan pada intimidasi dari murid-murid Tianshan hari itu, Zhou Boyan mampu membuat mereka kewalahan dengan luka dan pemukulan. Dari segi kata-kata, terlalu sulit untuk memanfaatkan cewek ini. Memikirkan hal ini, Wu Qi menjadi sedikit tenang. Nona Zhou, masalahnya telah dijelaskan dengan jelas. Menurut kesepakatan kita, bolehkah saya pergi? Tidak, Zhou Boyan menjawab dengan rapi, Anda boleh pergi jika Anda mau. Anda harus menyetujui suatu syarat. Mengapa? Wu Qi merasa seperti dia akan menjadi gila. Jika Anda mengatakan sesuatu kepada seorang pria, mengapa Anda harus menyetujui suatu syarat? Apakah Anda bersikap tidak masuk akal? Tidak, Zhou Boyan berkedip dan menjawab dengan percaya diri, saya bukan seorang pria sejati, saya hanya seorang wanita yang pelit. Saudari, saya salah. Saya menyebut Anda wanita yang pelit. Bisakah Anda berbaik hati dan memberi saya waktu istirahat? Wu Qi membungkuk begitu saja dan berkata, aku berjanji, aku tidak akan berani menyebutmu wanita pelit lagi, oke? Bah, siapa adikmu? Wajahnya menjadi sedikit merah, dia mundur 2 langkah, dan lalu Zhou Boyan melanjutkan, lagi pula, aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Itu hanya kondisi kecil, dan kamu bahkan tidak mendengarkannya. Tolak saja, siapa yang pelit? Kondisi kecil, mengangkat kepalanya dan mengkonfirmasi dengan hati-hati. Tentu saja, kalau begitu beritahu aku. Melihat Zhou Boyan dengan curiga, Wu Qi berkata ragu-ragu. Sederhana sekali. Mulai besok, kamu bisa berlatih ilmu pedang denganku setiap hari dan membantuku memahami teknik pedang Cheng Ying. Menunjuk ke tempat ini, Zhou Boyan berkata dengan santai. Tidak, Wu Qi langsung melompat. Apakah ini kondisi kecil? Ngomong-ngomong, kamu juga belajar teknik pedang Cheng Ying dariku, kan? Tidakkah menurutmu kamu harus membalas sesuatu sebagai balasannya? Itu hanya kebetulan, bukan sesuatu yang ingin aku pelajari. Aku melupakannya begitu aku tidur, tidak. Hitung. Dengan kepala gemetar seperti mainan, Wu Qi mulai menipu, sungguh sebuah lelucon. Datang untuk berlatih pedang dengan gadis ini setiap hari. Ini hanya masalah dipaksa berlatih bela diri oleh kakak laki-lakinya, tapi bagaimana kamu bisa dipaksa berlatih ilmu pedang oleh gadis kecil ini? Selain itu, dilihat dari situasi saat ini, masalah di Villa Jianying hanya akan bertambah. Saya tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatapnya. Jika Anda terlalu dekat dengan Zhou Boyan saat ini, Anda mencari masalah. Gadis ini jelas-jelas bertindak tidak masuk akal, jadi Wu Qi tidak punya pilihan selain bertindak nakal. Hanya saja pria ini jelas-jelas sudah lupa kalau soal selingkuh dia bertiga bersama-sama tidak bisa dibandingkan dengan satu wanita. Bagaimana dengan tarian pedang itu? Kamu baru saja mempelajarinya. Di seluruh dunia, hanya aku yang bisa melakukan tarian pedang semacam ini. Aku telah mencoba yang terbaik untuk mengajarkannya kepadamu dan memintamu untuk membantuku berlatih tarian pedang, kamu tidak setuju dengan permintaan sekecil itu. Tarian pedang yang tidak masuk akal. Ketika berbicara tentang tarian pedang, Wu Qi sangat marah sehingga dia melompat berdiri lagi. Ibel 15 ingin mempelajari ini. Oke, karena kamu tidak mau, maka aku akan melakukannya. Aku hanya bisa pergi ke kakak laki-lakimu. Kamu diam-diam mempelajari ilmu pedang Cheng Ying dariku, serta ilmu pedang unikku di Jianying Villa Pedang Dewa Cheng Ying. Pintunya harus memberiku penjelasan sama sekali, Villa Jianying. Dia bilang dia terjatuh, dan pintu itu segera naik ke tingkat antara Villa Jianying dan gerbang pedang besi.
Tidak mungkin, siapa yang menjadikannya sebagai penguasa Villa Jianying sekarang? Ayolah, ini jelas merupakan ancaman nyata. Aduh, terjadi lagi. Wuqi menunjuk ke arah Zhou Boyan, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bagaimana? Kamu setuju atau tidak? Zhou Boyan mendengus tidak sabar dan bertanya lagi. Tidak sabar. Apakah kamu masih tidak sabar? Hati Wuqi berdarah. Pantas saja orang mengatakan bahwa wanita adalah masalah, dan semakin cantik seorang wanita, semakin banyak masalah yang dia alami. Meskipun gadis ini mungkin bukan wanita tercantik yang pernah dilihat Wuqi, dia jelas merupakan wanita yang paling merepotkan. Setelah sekian lama bergumul di dalam hatinya, Wuqi akhirnya menyerah dengan berlinang air mata. Wanita pelit, aku akan kejam padamu. Titik. Wuqi mendorong pintu halaman kecil dengan wajah gelap dan berjalan kembali. Wuqi belum pulih dari pukulan tadi. Gadis itu hanya memaksakan batas kemampuannya. Dia tidak berani memberitahu kakak laki-lakinya tentang hal ini, jadi dia memaksa dirinya untuk setuju pergi berlatih ilmu pedang bersamanya setiap pagi, dan dia juga harus berjanji untuk tidak melakukan apapun asal-asalan sampai dia benar-benar memahami Cheng Ying. Adapun masalah yang mungkin timbul, gadis itu tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Adik, kamu sudah kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan paviliun pedang tersembunyi? Melihat kembalinya Wuqi, orang-orang itu segera berkumpul dan bertanya dengan mendesak. Mendengar suara pihak lain, Wuqi akhirnya sadar kembali dan melihat ke halaman kecil lagi. Halaman yang semula bersih dan rapi telah dibuat berantakan oleh orang-orang ini, dengan botol anggur dan tulang yang digerogoti berserakan di mana-mana. Hal yang paling bodoh adalah mereka berani bertanya pada diri sendiri apakah mereka telah menemukan paviliun pedang tersembunyi. Mencari adikmu, aku hampir dibasmi oleh wanita itu, dan kamu masih berani bertanya padaku. Banyak kemarahan ditujukan pada beberapa orang, dan Wuqi mengumpat dengan sedikit rasa kesal di matanya. Dimarahi oleh Wuqi secara tidak terduga, beberapa orang tertegun sejenak, dan kemudian menjadi geram. Sial, apa kamu tidak sabar? Kami mengagumimu, jadi kami berbicara denganmu dan memberimu uang. Kamu berjanji, tapi kenapa kamu begitu sukses sekarang sehingga kamu tidak berani pamer kepada pria ini? Pemimpin itu menyingsingkan lengan bajunya, dengan tatapan tajam di matanya, dan mengambil satu langkah ke depan untuk meraih kerah Wuqi dan memberinya pelajaran. Keluarkan. Wuqi lari dalam sekejap. Sambil menendang, dia meraih lengan pria itu dengan backhand-nya dan menariknya dengan kuat untuk mencegahnya diusir. Setelah menerima tendangan tersebut dengan kuat, dan tubuhnya tertahan dan tidak bisa terbang keluar, pria tersebut tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawah, meringkuk seperti udang, dan hampir memuntahkan apa yang baru saja dimakannya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Wuqi menendangnya keluar lagi, menjatuhkannya ke tanah, dan menginjak dada pria itu dengan wajah cemberut. Tuan, jika saya tidak bisa menyinggung perasaan gadis itu, mengapa saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda sampah? Tanpa menunggu yang lain bergerak, dia mengangkat pria itu dengan kakinya dan menabrak yang lain. Qi menyerang dengan telapak tangannya. Balikkan dan serang beberapa orang lainnya secara bersamaan. Orang-orang ini hanyalah orang-orang kelas bawah. Mereka biasanya menindas yang lemah dengan kekuatan tertentu. Mereka terlihat galak, tapi nyatanya, mereka sama sekali bukan karakter kecil kelas bawah. Saya tidak ingin menimbulkan masalah sebelumnya, jadi saya menunjukkan sedikit ketenangan sekarang, tetapi sekarang saya marah, dan semua kemarahan saya dilampiaskan pada orang-orang ini, bagaimana saya bisa lolos? Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, semuanya terjatuh, dan hanya Heng Heng yang tersisa. Berjalan ke arah pemimpin dan berjongkok, Wuqi berkata dengan dingin, kamu masih ingat perak itu, kan? Bagus sekali, aku akan mengembalikannya padamu. Saat dia berbicara, Wuqi memaksakan kepingan perak itu ke sana mengumpat dan menamparkan mulutnya, memaksanya untuk memakan pecahan perak itu ke dalam mulutnya. Uang itu dikembalikan kepadamu, brengsek, bisakah kamu membiarkan aku tidak melihat gadis itu lagi? Katakan saja. Sedikit uang rusak, saya menabrak tangan gadis itu dan menyebabkan begitu banyak masalah sehingga saya hanya ingin memotong tangan saya ketika saya memikirkannya. Tentu saja kebanyakan orang tidak segan-segan memotong tangannya sendiri. Tapi karena ada karung tinju yang muncul dengan sendirinya, tidak ada alasan untuk tidak melampiaskannya. Kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa dirimu, namun kamu berani meniru ide orang lain tentang Senjian Cheng Ying. Terutama kamu berani mengarahkan idemu pada tuan muda dan menyebabkan masalah besar bagiku. Tahu cara mengalahkannya. Berapa lama hingga Wuqi akhirnya merasa lebih baik. Dia menendang pria di depannya menjauh, mengambil sebotol anggur yang belum dibuka dari meja batu, meneguknya, lalu berkata sambil mencibir, aku akan memberimu sebatang dupa dan memberikan tempat ini kepadaku untuk dibersihkan. Bersihkan, jika tidak, Anda akan merangkak sepanjang sisa hidup Anda.
Setelah duduk di meja batu dan meminum sebagian besar toples anggur, Wu Qi akhirnya benar-benar tenang. Melihat orang-orang itu dengan dingin, hati Wu Qi bergerak sedikit, dan dia berkata dengan tenang, "Oke, datang dan beritahu aku, apa rencanamu?" Setelah dipukuli oleh Wu Qi, semuanya menjadi jujur hanya dalam waktu singkat membakar dupa. Halaman kecil telah dirapikan, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Qi, beberapa orang tidak bisa menahan gemetar sedikitpun. "Tuan Wu, beraninya kami punya ide, hanya untuk ikut bersenang-senang. Hari ini kami buta dan telah menyinggung Anda. Selama Anda menunjukkan tangan mulia Anda dan membiarkan anak-anak kecil pergi, bahkan jika Anda memukuli mereka sampai mati, kami tidak berani melakukannya lagi. Aku menentangmu." Pemimpin itu datang dengan hati-hati, dengan keringat dingin di dahinya. Matanya sedikit menyipit, tangan Wu Qi langsung jatuh ke gagang pedang di pinggangnya, dan dia berkata dengan dingin, "Jadi, kamu tidak berguna lagi. Lalu kenapa aku harus menahanmu?" Begitu keluar, beberapa orang langsung ketakutan setengah mati. Ini berguna. Tuan Wu, kami sebenarnya tidak ingin terlibat dengan pedang ilahi. Kami hanya ingin mencari tahu beberapa informasi dan melihat apakah kami bisa mendapatkan manfaat dengan mengikutinya. Dengan siapa kamu berhubungan? Wu Qi berpikir sambil berpikir tiba-tiba. Luo Kun dari Sekte Tianshan. Wu Qi menunjukkannya secara langsung, dan beberapa orang tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, "Bukan hanya kami, banyak orang telah disuap oleh Luo Kun, dan mereka semua berusaha mencari tahu berita." Ketika Zhou Yuanting menunggu, setelah penguburan, dia akan mengambil tindakan. Tianshan Luo Kun. Wu Qi mengulangi nama itu dan terdiam. Faktanya, Wu Qi mengetahui hasil dari hari pertama dia bertemu Luo Kun, namun dia tidak menyangka bahwa gerakan lawan akan jauh lebih cepat dan kejam dari yang dia bayangkan. Setelah melihat wajah Wu Qi dengan cermat, pria itu berkata dengan cepat, "Tentu saja, saya bertemu dengan Anda Tuan Wu hari ini, jadi kami pasti akan membantu Anda. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, kami tidak akan pernah bolak-balik. Jangan membuat masalah. Aku hampir dibasmi oleh gadis dari keluarga Zhou itu. Bagaimana kalau kamu membantuku menghabisinya?" Aku berkeringat deras, pria itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, "Menghabisi Nona Zhou di Villa Jianying, sebuah lelucon, saya ingin menemukan cara yang baik untuk mati." Melihat beberapa orang dengan sedikit kekecewaan, Wu Qi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana kalau kamu menghabisi Luo Kun?" Tuan Wu, tolong berhenti bermain-main dengan kami." Sebelum sidik jarinya hilang, pria itu tersenyum pahit dan berkata, "Kami hanyalah karakter kecil. Tidak apa-apa untuk mendapatkan informasi dan mengikuti pertarungan. Tetapi jika kami benar-benar ingin bertarung demi pedang dewa, kami benar-benar tidak memiliki kemampuan." Memutar matanya, Wu Qi menguap dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan berpura-pura mengasihani saya. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya punya beberapa kilogram dan beberapa tael. Saya sangat jernih secara mental. Benda dari pedang ilahi Chengying ini adalah bukan sesuatu yang bisa saya dapatkan." Berdiri. Wu Qi melanjutkan, "Sudah lama saya katakan bahwa saya di sini hanya untuk makan dan minum saya." Pada titik ini, suara Wu Qi tiba-tiba berubah dingin, dan dia mengancam, "Tentu saja, saya tidak mampu menyinggung Luo Kun, murid hebat pegunungan Tianshan hidupmu, bagaimana menurutmu?" Tanpa menunggu siapapun menjawab, Wu Qi melanjutkan, "Kamu putuskan apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, keluar dari sini." Qi tersenyum pahit ketika dia melihat beberapa orang merangkak keluar dari halaman. Dia mengusap kepalanya. "Zhou Xiaoniu, bukannya aku tidak akan membantumu, aku benar-benar tidak berdaya." Wu Qi sudah lama tidak bangun pagi-pagi. Dia berlatih teknik pedang Chengying dengan Zhou Boyan beberapa kali, dan matahari baru saja terbit. "Oke, kamu harus bernapas dulu dan meredamkan tubuhmu di bawah cahaya pagi." Melihat ke langit, Zhou Boyan dengan tenang menyarungkan pedangnya, memberi isyarat kepada Wu Qi untuk berhenti, dan berkata dengan lembut. "Ah!" Dengan linglung, Wu Qi berhenti dan bertanya, "Apakah ini sudah berakhir? Bolehkah aku kembali?" "Ada apa?" Sedikit mengernyit, Zhou Boyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahku mengatakan itu setiap matahari terbit. Kapan energi spiritual langit dan bumi adalah yang paling jelas, ini adalah waktu terbaik untuk berlatih. Jangan sia-siakan." "Apakah ada hal seperti itu?" Wu Qi menatap Zhou Boyan dengan ragu dan bertanya, "Lalu kenapa tidak latihan?" "Saya telah memasuki dunia fana, dan itu tidak berarti apa-apa bagi saya." Wu Qi tercekat. Bukankah ini serangan yang tulus? Tanpa daya duduk bersila, Wu Qi secara alami mulai berkultivasi. Dia telah lama terjebak dalam kondisi pembersihan sumsum, terlepas dari apakah pernyataan ini benar atau tidak ada salahnya berlatih. Ketika Wu Qi membuka matanya lagi, Zhou Boyan sudah meminta pelayannya menyiapkan sarapan dan menaruhnya di atas meja batu di paviliun, menunggu Wu Qi datang.
Ini perawatan yang bagus. Uchi berdiri dari tanah dan melihat makanan ringan ini dengan penuh minat. Makanan ini penuh warna, rasa, dan sekali melihatnya membuat orang bersemangat. Ayo makan bersama, kita akan terus berlatih permainan pedang nanti. Ketika Uchi datang, Zhou Boyan mengambil makanan ringan dan mulai makan. Kamu belum makan? Uchi bertanya heran dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Saya sudah berlatih hampir 1 jam, katanya sudah lewat waktu makan. Saya baru menyiapkannya sendiri. Kamu di sini untuk membantuku melatih pedangku, jadi tentu saja aku harus menunggu kamu ikut denganku, kata Zhou Boyan dengan santai, tidak mempedulikan hal ini. Meski hanya kalimat sederhana, namun tetap membuat Uchi merasa sedikit hangat di hatinya. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihatmu berlatih. Apakah kamu sudah lama terjebak dalam kondisi pembersihan sumsum? Zhou Boyan sepertinya teringat sesuatu, meletakkan camilan di tangannya dan bertanya. Sudah hampir 3 tahun. Sepertinya terobosan bisa terjadi kapan saja, dan sepertinya selalu ada sesuatu yang hilang. Uchi juga sedikit tertekan saat menyebutkan hal ini. Kamu sangat berbakat, tetapi fondasimu tidak stabil. Kamu tidak meletakkan fondasi yang baik pada awalnya, jadi kamu sedang berjuang untuk menerobos sekarang. Mengangguk, Zhou Boyan melanjutkan, aku punya obat mujarab yang bisa menguatkan tubuh, dan aku akan membiarkan orang lain mengambilnya nanti. Ini dia, ambillah setiap hari dan latihlah, itu akan ada efeknya. Wanita pelit, kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Uchi bertanya setelah ragu-ragu. Dengan sedikit mendengus, Zhou Boyan terlihat sedikit jelek dan berkata dengan suara dingin, kamu adalah wanita yang pelit. Tentu saja aku memiliki tujuan memberimu manfaat. Jika kamu tidak mencoba yang terbaik saat berlatih ilmu pedang denganku, aku akan punya alasan lain untuk menemui kakak laki-lakimu. Uchi tidak tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi. Dia tersenyum genit, tidak berani berbicara lagi, dan dengan jujur memakan camilannya tangannya. Teruslah berlatih permainan pedangmu setelah makan. Jangan coba-coba membodohiku. Tapi aku belum kenyang. Saat waktunya makan, kamu banyak bicara omong kosong dan kamu masih ingin makan. Maaf, sudah terlalu lama. Nona Zhou, Anda tidak bisa terus berlatih seperti ini. Setelah setengah hari, Uchi menjadi benar-benar akrab dengan pedang Chengying teknik. Semakin aku familiar, semakin aku ragu. Ada apa? Zhou Boyan berhenti dan bertanya dengan bingung. Saya selalu memiliki perasaan paradoks tentang ilmu pedang ini. Berbicara tentang ilmu pedang itu sendiri, ini bukanlah ilmu pedang yang sangat indah. Kita sekarang sudah familiar dengan ilmu pedang. Jika kita tidak dapat menemukan terobosan, tidak peduli seberapa banyak kita berlatih, kita akan berdampak kecil. Meskipun Uchi malas, bakatnya dalam ilmu pedang sungguh luar biasa, dan dia dengan cepat menyadari kuncinya. Lalu bagaimana kamu ingin berlatih? Setelah memikirkannya, Zhou Boyan sebenarnya setuju dengan Uchi, tetapi untuk sementara dia tidak dapat menemukan cara lain. Saya ingat Anda mengatakan bahwa rangkaian ilmu pedang ini bukan tentang jurus pedang, tetapi tentang niat pedang. Setelah mengingatnya, Uchi bertanya lagi. Ya, Zhou Boyan mengangguk dan menjelaskan, ayah memberitahuku saat itu bahwa inti dari teknik pedang Chengying terletak pada niat pedang. Hanya dengan memahami dengan jelas maksud pedang seseorang dapat benar-benar menguasai teknik pedang Chengying. Mendengar ini, Uchi mengangguk sedikit dan berkata teknik pedang Chengying yang kita gunakan sekarang hanyalah jurus pedang, dan tidak ada maksud pedang sama sekali. Jika kamu ingin menerobos, kamu harus menuju ke arah pemahaman pedang, niat, kalau tidak, itu hanya latihan. 10 tahun tidak akan berpengaruh apapun. Setelah mendengar ini, Zhou Boyan ragu-ragu dan kemudian menjelaskan sebenarnya, teknik pedang Chengying membutuhkan bantuan pedang Dewa Chengying untuk benar-benar menguasainya, takut saya harus menggunakan pedang ilahi. Itu benar. Daripada membuang-buang waktu seperti ini, Anda sebaiknya menggunakan pedang ilahi Chengying untuk memahaminya. Zhou Boyan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan tanpa daya. Tingkat kultivasi saya tidak cukup. Aku tidak bisa membuat pedang dewa mengenali pemiliknya, dan aku tidak bisa memahami maksud pedang itu darinya. Terlebih lagi, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan pedang dewa Chengying dengan mudah memasuki paviliun pedang tersembunyi. Jangan sampai aku menyerah pada pedang. Orang lain dapat mengambil keuntungan dari ini. Berbicara tentang ini, Uchi teringat bahwa Zhou Boyan telah mengatakan sebelumnya bahwa berlatih teknik pedang pembawa bayangan adalah salah satu syaratnya. Pedang ilahi untuk mengenali bayangan sebagai tuannya. Jika niat pedang hanya bisa dipahami di pedang ilahi pedang Chengying, bukankah berarti tidak bisa dikembangkan sama sekali? Lalu bagaimana syarat untuk berlatih teknik pedang bayangan agar pedang ilahi mengenali tuannya? Dengan bantuan teknik pedang Chengying bayangan, membiarkan pedang ilahi mengenali tuannya adalah sebuah tipuan tersendiri. Faktanya, jika Anda ingin menyempurnakan pedang ilahi, Anda harus menanggung dampak dari maksud pedang bantalan bayangan. Jika Anda tidak memiliki cukup kultivasi,
Anda tidak akan bisa memperbaikinya. Jika Anda menggunakan teknik pedang bayangan, Anda dapat langsung membuat pedang ilahi mengenali tuannya. Zhou Boyan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan dengan sederhana. Metode mempraktikkan teknik pedang pembawa bayangan untuk membuat pedang ilahi mengenali tuannya juga dipikirkan oleh guru Zhou, kan? Benar, setengah tahun yang lalu, ayahku sebenarnya mendapat firasat akan bahaya. Itu sebabnya sebelum pergi, dia mengajariku teknik pedang bayangan agar aku bisa dikenali oleh pedang ilahi. Sayangnya, ayahku sudah pergi sebelum aku bisa mempraktikkannya. Berbicara tentang ini, Zhou Boyan merasa sedikit sedih, dengan air mata mengalir di matanya. Zhou Yuanting meninggal setelah dia menyerang dan menghabisi musuh-musuhnya dan kembali ke Villa Jianying. Tampaknya setelah menyerang musuh yang kuat, dia juga menderita luka serius yang tersembunyi, tetapi dia tidak dapat bertahan sama sekali. Setelah kembali ke Villa Jianying, dia meninggal dengan sedih sebelum dia sempat membuat pengaturan. Jika tidak, Sword Shadow Villa tidak akan berada dalam situasi yang memalukan dan berbahaya sekarang. Setelah hening beberapa saat, Wu Qi merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum masam Nona Zhou, dengan segala hormat, jika memang demikian, saya khawatir Anda tidak akan dapat memahami arti dari pedang Chengying dengan cara ini tidak peduli seberapa banyak kamu berlatih. Zhou Yuanting memilih metode tipu daya ini benar, tapi saya khawatir dialah satu-satunya di dunia yang dapat membantu orang memahami arti pedang Chengying tanpa bergantung pada pedang Chengying. Sayangnya, ia meninggal lebih awal sebelum sempat menyelesaikan karyanya, sehingga ide ini seolah hanya menjadi omong kosong belaka. Matanya sedikit sedih, Zhou Boyan tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak bisa menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Kenapa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Wu Qi? Namun meski begitu, ia tetap berusaha dengan harapan berhasil, karena kini ia tidak punya cara lain untuk memikirkan. Situasinya telah mencapai titik ini, dan dia tidak punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya secara perlahan. Jika dia tidak dapat membuat pedang ilahi mengenali tuannya, itu berarti dia mungkin tidak dapat mempertahankan pedang ilahi Chengying, dan dia juga tidak dapat menyelamatkan pedang tersebut. Villa Bayangan. Oh, jangan menangis. Aku hanya berbicara santai, tapi masih ada harapan. Ayo terus berlatih ilmu pedang ya. Melihat Zhou Boyan menangis, Wu Qi tiba-tiba panik, terutama karena perkataannya jauh lebih buruk daripada saat saya diancam oleh Zhou Boyan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Zhou Boyan mencondongkan tubuh ke depan dan memberi hormat terima kasih Tuan Wu, itu hanya angan-angan saya. Saya telah merepotkan Tuan Wu hari ini, jadi mari kita berhenti berlatih ilmu pedang. Wu Qi sedikit bingung dan merasa malu. Sebentar lagi, saya akan meminta seseorang untuk membawakan obat mujarab yang menenangkan. Saya telah menyusahkan Tuan Wu selama 2 hari terakhir ini, mohon maafkan saya. Untuk sesaat, Wu Qi merasa sangat campur aduk sehingga dia tidak melakukannya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bisa menyingkirkan Zhou Boyan seperti ini. Tetapi ketika Zhou Boyan benar-benar mengucapkan kata-kata ini, Wu Qi merasa tidak nyaman. Tunggu sebentar, jangan seperti ini. Sebenarnya, ini bukannya tanpa harapan. Wu Qi tiba-tiba berkata karena kombinasi keadaan yang aneh. Setelah mengatakan ini, Wu Qi merasa sedikit menyesal, tetapi karena kata-kata itu telah diucapkan, dia tidak menyesal. Apa, maksudku, bukan tidak mungkin untuk memahami arti pedang Chengying. Kamu harus mencobanya. Mendongak, Wu Qi menjelaskan, apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini? Apakah kamu menyerah? Kamu punya cara. Mata Zhou Boyan tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan tidak percaya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak dapat memahami maksud pedang Chengying dengan cara ini? Maksudku kamu, ini bukan tentang aku. Wu Qi bergumam sambil memutar matanya. Untuk sesaat, Zhou Boyan memiliki keinginan kuat untuk mencekiknya sampai mati. Merasakan tatapan mematikan Zhou Boyan, Wu Qi segera menyadarinya dan dengan cepat menambahkan saya hanya punya ide. Saya harus mencobanya untuk mengetahui apakah itu bisa berhasil. Metode apa? Zhou Boyan bersedia merebutnya. Berbicara tentang ini, ekspresi Wu Qi menjadi serius, dan dia perlahan berkata, tidak peduli apa jenis niat pedangnya, itu sebenarnya diubah dari jurus pedang. Tentu saja bagus untuk memahami maksud pedang dan kemudian mempelajari jurus pedang. Sederhana, tetapi dalam keadaan tertentu bukan tidak mungkin menyimpulkan niat pedang dari gerakan pedang. Menyimpulkan niat pedang dari gerakan pedang. Benar, membalikkan niat pedang. Maksudmu, anak laki-laki dari sekte pedang besi itu sedang berlatih permainan pedang dengan keluarga Nona Zhou. Wajah Luokun sedikit muram, dan dia menanyakan kata demi kata. Sekte pedang besi selalu memiliki hubungan yang baik dengan Villa Jianying. Saya tidak tahu bagaimana Wu Qi ini bisa terlibat dengan Nona Zhou. Dan menurut berita yang dibawa kembali oleh orang-orang kami, ada spekulasi bahwa mereka mungkin berlatih pedang Chengying teknik. Saat ini, Luokun menyuap tidak hanya orang-orang dari luar,
tetapi juga orang-orang dari Villa Jianying. Zhou Yuanting telah jatuh, bangunan Villa Jianying akan runtuh, dan semua orang panik. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menyuap beberapa orang. Terlebih lagi, sebagai murid Tianshan. Ilmu pedang Cheng Ying, ekspresi Luo Kun berubah menjadi lebih buruk. Bukankah dikatakan bahwa hanya dengan bantuan pedang Dewa Cheng Ying seseorang dapat memahami ilmu pedang Cheng Ying? Mungkin tidak ada persiapan lagi. Meski begitu, apa hubungannya anak itu dengan Jianying Villa? Kenapa dia bahkan mengajarinya teknik pedang Cheng Ying? Maksud. Namun orang-orang di bawah tidak berani menjawab perkataan tersebut. Mungkinkah mereka berdua berselingkuh? Periksa masalah ini untukku. Dia bahkan berani ikut campur dalam urusan tuan mudaku. Menurutku dia tidak sabar. Kata-kata besar telah diucapkan, tetapi kenyataannya, setelah benar-benar melakukannya, Wuci menyadari betapa sulitnya membalikkan niat pedang. Wuci mulai memahami keseluruhan rangkaian ilmu pedang, setiap gerakan, tidak berani melepaskan setiap detailnya. Sampai batas tertentu, ini adalah pertama kalinya Wuci mempelajari ilmu pedang dengan sangat serius selama bertahun-tahun. Tidak, itu terlalu lambat. Nama pedangnya adalah Cheng Ying. Tidak akan ada gerakan pedang yang lambat. Tapi ketika pedang harus digunakan dalam gerakan ini, itu harus akurat. Jika kamu hanya mengejar kecepatan, itu akan sulit. Tetap akurat. Zhou Boyan menjelaskan tanpa daya, tidak mungkin ada penyimpangan pada sudut pedang, jika tidak, langkah selanjutnya tidak akan konsisten. Jalan. Zhou Boyan untuk beberapa saat tidak mengerti apa yang dimaksud Wuci. Gerakan pedang sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Tidak akan pernah ada kecelakaan, jadi mengapa gerakan pedang harus konsisten? Sambil menggelengkan kepalanya, Wuci melanjutkan menjelaskan, jika pedang ini cukup mengapa Anda perlu menggunakan pedang lain untuk menghabisi musuh? Ada keheningan singkat, tetapi keterkejutan yang ditimbulkan oleh kalimat ini kepada Zhou Boyan tidak diragukan lagi bersifat subversif. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Berlatih pedang berarti berlatih ilmu pedang. Baik Anda bertarung melawan sesama murid atau ayah Anda selalu diajari pedang secara bertahap, seiring berjalannya waktu, tampaknya pemikiran Anda pun salah paham. Sekarang ketika Wuci membantunya menganalisis teknik pedang ini dari awal, dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak detail yang tampak sangat berbeda dari pemahamannya sebelumnya. Fantasi murni semacam ini tidak akan berhasil. Mengapa kita tidak bertarung satu sama lain? Mungkin selama pertarungan, kita dapat menemukan lebih banyak hal yang tidak kita sadari sebelumnya. Saat dia malas, dia mungkin lebih malas dari orang lain, tapi begitu dia serius, dia jauh lebih teliti dari yang lain. Oke, Zhou Boyan tentu saja tidak akan menolak lamaran seperti itu. Lagi pula, bukankah ini kesempatan bagus untuk memperbaiki Wuci? Wuci masih berada di alam pembersihan sumsum, tetapi dia telah memasuki alam transformasi 2 tahun lalu, dan sekarang dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam halus. Pertarungan di bawah celah ini sangatlah berbeda. Tentu saja, Zhou Boyan segera menyesalinya. Lagi pula, pertarungan pedang bukanlah pertarungan sungguhan, dan perbedaan kekuatan sepertinya tidak terlalu berguna. Gerakan pedangnya sia-sia. Wuci tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan punggung tangannya. Menggunakan perubahan gerakan yang hampir mustahil, dia memotong pedang Zhou Boyan bagian penting. Kamu berbohong. Kamu berjanji untuk menggunakan teknik pedang Cheng Ying. Kali ini, kamu tidak menggunakan teknik pedang Cheng Ying. Setelah dia gagal, Zhou Boyan mengeluh tidak puas. Siapa yang mengatakan itu? Bukankah ini gerakan membelah bayangan pedang? Wuci menjawab dengan santai sambil mengambil kembali pedangnya. Omong kosong, bayangan pedang membelah cahaya, dan ujung pedang berubah menjadi 3, menyerang mata, tenggorokan, dan jantung. Kamu hanya memiliki satu bayangan pedang yang langsung menembus tenggorokanku. Di mana bayangannya dari pedang yang terbelah? Wuci memutar matanya tanpa daya. Dia berkata dengan marah, tolong, Nona. Siapa yang memberitahumu bahwa gerakan pedang itu statis? Jika kamu baru saja mengubah satu pedang menjadi 3, berapa banyak waktu yang terbuang? Bukankah kamu sudah mempunyai kesempatan untuk mengubah gerakanmu? Peluangnya instan. Bukankah lebih efektif jika melepaskan 2 perubahan lainnya sebagai ganti serangan yang lebih cepat? Tanda tanya. 1 poin. Apa maksudnya? Itu jelas yang saya katakan. Dia mengerutkan bibirnya. Wuci melanjutkan, kami sekarang mencoba membalikkan niat pedang, bukan berpegang teguh pada gerakan pedang pergi dari gerakan pedang yang melekat, kamu tidak akan bisa membalikkan niat pedang sama sekali. Oke, aku tahu. Ayo lagi. Zhou Boyan mendengus dan menyerang lagi dengan pedangnya sambil berbicara. Kamu benar-benar melakukan serangan diam-diam. Tanpa diduga, Zhou Boyan segera mengambil tindakan. Wuci juga bingung untuk beberapa saat, dan dia berteriak untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Peluang cepat berlalu. Semakin cepat Anda menyerang, semakin besar peluang Anda untuk menang.
Saat Anda bertarung dengan orang lain, apakah Anda masih dapat menetapkan bahwa orang lain tidak boleh menyerang secara diam-diam? Uchi tiba-tiba terdiam, tapi, kenapa kata-kata ini terdengar familiar? Bah, wanita pelit. Membuka pintu dan melihat ruangan kosong itu, Liu Yu merasa sangat rumit. Dia menghela nafas dan duduk di meja dengan tenang. Duduk ini berlangsung sepanjang hari. Langit mulai gelap, dan sinar terakhir matahari terbenam perlahan menghilang. Uchi menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Siapa? Uchi merasakan sesuatu yang aneh saat dia masuk ke kamar dan bertanya dengan dingin. Ini aku. Ketika suara Liu Yu terdengar, saraf Uchi yang tegang menjadi rileks dan dia berkata sambil tersenyum. Saudaraku, kamu membuatku takut. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke kamarku tanpa mengatakan apapun sebelumnya? Melakukan sesuatu yang buruk, mengapa kamu takut hantu mengetuk pintu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk di belakangku? Liu Yu memarahi dengan ketidakpuasan. Tidak mungkin, aku selalu menjadi yang paling jujur. Sambil menggelengkan kepalanya seperti mainan, Uchi berkata dengan acuh tak acuh, kakak senior, aku akan menuangkan teh untukmu. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Uchi dan Liu Yu berkata dengan ringan, oke. Tidak perlu sibuk, adik junior, ayo kita kembali besok pagi. Tangan Uchi yang memegang teko ragu-ragu, dan dia bertanya dengan bingung, kenapa? Kakak senior, bukankah kita setuju bahwa kita tidak akan kembali sampai Tuan Zhou dimakamkan? Segalanya telah berubah. Villa Jianying sekarang dalam bahaya, dan kita tidak bisa campur tangan kepala. Liu Yu menjelaskan, kamu dapat mengemas barang-barangmu sekarang, aku akan pergi ke sana nanti. Nona Zhou mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar. Melihat Liu Yu bangun untuk pergi, Uchi segera menghentikannya saudaraku, bukan. Bukankah ini bagus? Tinggal beberapa hari lagi, mengapa kita tidak menunggu sampai Tuan Zhou dimakamkan? Ayo kita pergi nanti. Oh. Liu Yu berbalik dan menatap Uchi dan bertanya, ini bukan urusanmu kata. Adik laki-laki, katakan padaku, kenapa kamu tidak ingin pergi? Aku tidak ingin pergi. Uchi buru-buru menyangkal, aku hanya berpikir karena kita di sini, kita harus melakukan yang terbaik. Hanya masalah beberapa hari, jadi tidak terlalu lama kan. Sampai sekarang, aku tidak melakukannya. Kamu masih berani berdalih, katakan padaku, kemana saja kamu hari ini? Liu Yu bertanya tanpa basa-basi sambil menatap Uchi. Bagaimanapun, Uchi tidak bodoh. Setelah mendengar ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia menyentuh hidungnya dengan marah dan bertanya dengan hati-hati, saudaraku, apakah kamu tahu segalanya? Bahkan berlatih ilmu pedang bersama setiap hari sudah diketahui hampir semua orang. Dari siapa lagi kamu ingin menyembunyikannya? Ekspresi Uchi akhirnya berubah, kakak senior, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Luo-kun, ada rumor bahwa dia akan mengambil nyawamu, menurutmu itu benar atau salah? Liu Yu bertanya dengan marah sambil menatap adik junior ini dengan suasana hati yang agak rumit. Menepuk bahu Uchi, Liu Yu berkata dengan lembut, adik laki-laki, kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya. Kami tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam air berlumpur ini. Dengarkan saudaraku, besok pagi ikuti aku dan tinggalkan Villa Jianying. Kakak senior, aku pada saat ini, Uchi merasakan emosi campur aduk di hatinya dan suaranya sedikit pahit. Dia setengah berbicara, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi, adik kecil, itu bukan jalan yang harus kita ambil. Titik. Nona, kembalilah, dia tidak akan datang. Sinar cahaya pagi pertama jatuh dan menimpa tubuh Zhou Boyan, tampak sedikit kedinginan. Menggigit bibirnya erat-erat, Zhou Boyan tidak berkata apa-apa, hanya merasakan kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Saat ini di masa lalu, Uchi sudah mulai bernapas dan berlatih. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum Zhou Boyan bertanya dengan lembut, Paman Sui, siapa yang dapat saya percayai sekarang? Tuannya telah meninggal, dan Villa Jianying saat ini baru saja muncul, dan semua orang di dunia ada di sana untuk keuntungannya. Sekarang kita bisa, satu-satunya yang kita yakini adalah diri kita sendiri. Dia menghela nafas dan berkata perlahan. Tentu saja, dia juga mengetahui latihan Uchi dengan Zhou Boyan akhir-akhir ini. Meskipun dia tidak pernah percaya bahwa Uchi dapat membalikkan niat pedangnya, keberadaan Uchi tidak diragukan lagi dapat memberi harapan pada Zhou Boyan. Setidaknya itu akan membuatnya bahagia. Tapi sekarang situasinya lebih kuat dari yang lain, dan ketika tiba waktunya untuk menghadapi Luo-kun, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil yang bahkan belum melangkah ke alam fana? Jianying Villa dalam bahaya. Dia harus pergi. Aku tidak menyalahkannya, tapi kenapa dia tidak berani mengucapkan selamat tinggal padaku? Jari-jari yang memegang sudut bajunya tampak sedikit pucat karena pengerahan tenaga. Zhou Boyan memejamkan mata sedikit dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia membuka mulutnya,
Tapi pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa. Mungkin Zhou Boyan bahkan tidak memikirkan siapapun untuk menjawabnya. Kereta berhenti di pintu masuk Villa Jianying, sama seperti saat datangnya. Adik laki-laki, ayo masuk ke dalam mobil. Liu Yu berkata dengan suara yang agak rumit setelah melirik ke arah Wu Qi, yang masih berdiri di depan pintu. Jika memungkinkan, dia tidak ingin membiarkan Wu Qi pergi saat ini. Sayangnya, dengan kekuatannya, atau kekuatan Sekte Pedang Besi, jika dia tetap di sini, dia hanya akan mati sia-sia, dan bahkan mungkin melibatkan sekte tersebut. Kakak senior, apakah aku salah? Wu Qi bertanya dengan suara serak, agak linglung. Kamu salah. Kesalahannya adalah kamu tidak berlatih dengan baik. Menepuk bahu Wu Qi, Liu Yu berkata dengan lembut, dunia ini sangat kejam. Tanpa kekuatan, kamu tidak dapat mengendalikan takdirmu. Jika kamu tidak menginginkan apa yang terjadi, hari ini terjadi lagi, jadilah baik. Dalam kultivasi, dengan bakat Anda mungkin tidak lebih lemah dari para murid sekte terkenal di masa depan. Sulit bagi orang untuk tumbuh tanpa mengalami kenyataan yang kejam. Di mata Liu Yu, pengalaman ini mungkin bukan hal buruk bagi Wu Qi. Melihat adik laki-laki junior yang begitu lelah dan riang di masa lalu begitu tertekan dan tersesat membuatku merasa sangat tertekan. Setelah hening lama, Wu Qi tiba-tiba membungkuk pada Liu Yu. Maaf, kakak, aku masih tidak bisa pergi. Meskipun suaranya sangat lembut, kali ini suaranya terdengar sangat tegas jika berasal dari Wu Qi. Adik laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya setelah mendengar ini. Tahukah kamu apa artinya tinggal? Kepadaku. Sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat, Wu Qi menjawab dengan suara yang dalam, kakak senior baru saja mengatakan bahwa aku salah karena aku tidak berlatih dengan baik, dan itu juga membuatku memikirkan banyak hal. Latihan itu sendiri, tidak berjalan mulus, dan saya selalu harus menghadapi banyak kesulitan dan rintangan. Anda dapat mundur sekali, tetapi Anda tidak dapat mundur selamanya. He Jingping melepas ikat pinggangnya yang melambangkan murid-murid Sekte Pedang Besi dan menaruhnya di kereta. Wajah Qi menunjukkan sedikit ketenangan dan ketenangan, sejak aku masih kecil, kakak laki-laki selalu ada di sana. Jika kamu mengatakan aku disengaja, biarkan aku disengaja lagi. Tidak, masalah ini berkaitan dengan hidup dan matimu. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Bahkan jika kamu diikat, aku akan melakukannya. Kamu mengikatku kembali. Saudaraku, kamu boleh mengikatku sekali, tapi bisa kamu mengikatku seumur hidupku? Wu Qi bertanya dengan tenang tanpa ada niat untuk mundur. Jangan bicara omong kosong, kamu harus kembali bersamaku hari ini. Liu Yu memarahi Wu Qi dengan suara yang dalam setelah menatap Wu Qi. Sambil berbicara, Liu Yu maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk meraih Wu Qi, ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ketika Wu Qi tidak patuh, beginilah cara dia menghadapinya. Zeng, suara pedang yang tajam, seperti guntur di tanah, membuat Liu Yu tercengang. Hingga tangannya yang terulur diarahkan oleh pedang, ia bahkan tidak menyadari bahwa pedang itu telah dicabut oleh adik laki-lakinya yang biasanya bahkan tidak berani membalas jika sedang marah. Kamu benar-benar menghunus pedangmu ke arahku. Wu Qi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, kekuatanku jauh lebih rendah daripada kakak laki-lakiku. Jika aku tidak menghunus pedangku, aku akan ditangkap oleh kakak laki-lakiku, sebentar lagi. Pedang ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang, tetapi mengekspresikan suatu sikap. Adik laki-laki, apakah kamu gila? Liu Yu bertanya dengan tidak percaya. Maaf. Tanda seru. Tapi aku ingin memilih sendiri sekali, apapun hasilnya. Karena inilah kendo yang ada di hatiku. Dua kata sederhana ini langsung membuat hati Liu Yu bergetar. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada wajah Wu Qi lagi. Wajah yang masih terlihat kekanak-kanakan bukanlah kemarahan dan omong kosong masa lalu, juga bukan lelucon yang disengaja dan nakal, tapi keseriusan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kak, kemarin kamu bilang ini bukan jalan yang harus kita ambil. Tapi aku ingin mencobanya. Mungkin ini jalan yang harus aku ambil. Sebentar lagi. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya melihat jejak gurunya pada adik juniornya ini, dan juga melihat sesuatu yang berbeda. Kemarahan aslinya sepertinya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dia menatap Wu Qi dalam diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas pelan. Adik kecil, kamu sudah benar-benar dewasa. Meskipun dia menyukai adik kecil ini sebelumnya, nyatanya Liu Yu selalu merasa bahwa Wu Qi hanyalah seorang anak kecil yang tidak akan tumbuh dewasa mengecewakannya. Guru memiliki harapan yang tinggi. Bahkan jauh di lubuk hati saya, masih ada sedikit rasa jijik. Namun, baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti bahwa rekan magang junior ini berbeda dari dirinya atau murid lain di sekte tersebut. Mungkin, inilah jantung dan tulang pedang yang disebutkan oleh sang master.
Kereta itu perlahan pergi dan perlahan menghilang dari pandangan Wuci. Adik laki-laki, hati-hati. Dia membuka jendela mobil, tapi Liu Yu tidak pernah melihat ke belakang. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda untuk diambil. Dia tidak dapat membantu Wuci memilih jalan, dan dia tidak dapat mengikuti jalan yang sama seperti Wuci. Sekte pedang besi terlalu kecil dan tidak dapat menahan terlalu banyak angin dan hujan. Saat dia memikul tanggung jawab untuk mewarisi sekte pedang besi, dia ditakdirkan untuk tidak sekeras Wuci. Terlebih lagi, dia juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki keberanian dan keberanian seperti adik laki-lakinya. Mungkin yang bisa kulakukan sekarang hanyalah mengucapkan harta karun dalam hati. Ketika dia kembali ke Villa Jianying, Wuci dikelilingi oleh orang-orang. Sejak pesan Luokun keluar, orang-orang mengawasi Wuci. Alasan mereka tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena Liu Yu ada di sana, dan Liu Yu berkata dia akan membawa Wuci pergi. Tapi sekarang setelah Liu Yu pergi, Wuci berani kembali, itu masalah lain. Wah, jika ada jalan menuju surga, kenapa kamu tidak mengambilnya? Apakah kamu terburu-buru untuk kembali dan menunggu reinkarnasi? Wuci tampak ketakutan. Hei, seorang pria berbicara tetapi tidak menggunakan tangannya. Kita bisa membicarakan sesuatu. Bicara, pria itu mencibir, kamu ingin bicara dengan siapa? Kamu layak berbicara dengan saya. Semuanya mudah untuk didiskusikan, jangan lakukan apapun. Saya sangat masuk akal, kata Wuci sambil menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku akan memberimu kesempatan untuk keluar. Kamu sendiri sebenarnya berani kembali dan mencari kematian. Apa? Menurutmu kami tidak berani menghabisi orang? Tidak membahasnya. Bisakah kita mendiskusikan bagaimana kamu mati? Idiot. Memutar mata dan mengumpat, beberapa orang mulai menyerang Wuci pada saat yang bersamaan. Hampir di saat yang sama ketika beberapa orang mengambil tindakan, cahaya pedang tiba-tiba mekar. Pedang itu bergerak seperti badai. Serangan balik Wuci jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Meskipun tingkat budidayanya belum mencapai tingkat transformasi, dalam hal ilmu pedang dan metode bertarung, Wuci tidak diragukan lagi jauh melampaui kemampuan ikan lain-lain ini. Meskipun gerbang pedang besi kecil, ia telah berdiri kokoh selama ratusan tahun bertahun-tahun. Sebagai murid berbakat dengan harapan besar, kekuatan Wuci jauh dari apa yang terlihat di permukaan. Liu Yu bisa dihentikan hanya dengan satu pedang, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menghunus pedang sesuka hati. Jika dia tidak memiliki sarana ini, Wuci tidak akan kembali ke Villa Jianying. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hampir semua orang yang mengepung Wuci terluka. Satu-satunya hal baik adalah Wuci hanya melukai orang, bukan menghabisi. Sesaat, beberapa orang jatuh ke tanah. Pedang menunjuk ke semua orang, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, dan Wuci bertanya perlahan, sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda? Tanda seru. Jika Anda memiliki pertanyaan, berikan saja perintah Anda. Hidup dan mati dipertaruhkan, dan orang-orang ini segera menjadi jujur. Sejujurnya, mereka hanya mengambil keuntungan untuk mempermalukan Wuci, tetapi mereka tidak melakukannya, keberanian untuk mati. Kamu hanya memiliki sedikit keberanian, tetapi kamu masih memperlakukan orang lain seperti guk-guk. Wuci menamparkan wajah salah satu dari mereka dengan pedang, dan Wuci bergumam dengan sedikit penyesalan, apakah kamu ingin mencoba keberuntunganmu, berpura-pura dulu, dan kemudian lalu mencari kesempatan untuk menghabisiku? Akan lebih mudah jika menghabisi keduanya terlebih dahulu. Tidak, Tuan Wu, selamatkan hidupmu. Saya benar-benar tidak berani. Meskipun saya tahu Wuci mungkin mencoba menakut-nakuti mereka, hidupku ada di tangan orang lain. Sayang sekali, kaki guk-guk seperti ini tidak ada artinya. Wuci mengerutkan bibirnya dengan penyesalan, dan terus bingung, mengapa kamu tidak mencobanya? Mungkin kamu bisa berhasil. Aku hampir menangis. Kamu tidak akan menjadi pengganggu. Aku tidak berani. Aku benar-benar tidak berani lagi. Aku mohon padamu untuk bersikap mulia dan biarkan aku pergi. Oke, siapa yang bisa memudahkanku untuk berbicara, kembalilah. Beritahu Luokun, saya hanyalah seorang pria yang menunggu untuk mati, dan saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Sedangkan untuk Senjian Chengying, saya tidak tertarik sama sekali. Pada titik ini, Wuci tiba-tiba sepertinya tidak tertarik. Memikirkan sesuatu, dia berbalik dan bertanya, ngomong-ngomong, berapa banyak manfaat yang telah dia berikan padamu? 100 tael emas. Meledak setelah ditatap oleh Wuci. Cek, kalian sebenarnya bernilai 100 tael emas. Kaki guk-guk ini sangat berharga. Wuci Ruo memandang beberapa orang dengan iri dan berkata dengan tajam. Para pemuda bersedia memberikan emas ini kepadamu sebagai penghormatan. Setelah mendengar keanggunan Xian, otak beberapa orang lebih baik dari yang lain pada saat kritis hidup dan mati, dan mereka segera bergegas untuk mengungkapkan pendirian mereka.
Itu sangat memalukan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi di saat yang sama dia berbicara, Wu Qi menarik pedangnya sedikit, dan matanya terus menatap beberapa orang. Ini masalah kecil, terimalah. Dia buru-buru mengeluarkan tiket emas dari tubuhnya, beberapa orang mengangguk seperti ayam, dan menyerahkannya kepada Wu Qi dengan hormat. Oh, itu sangat memalukan. Wu Qi mengulurkan tangan dan mengambil tiket emas di tangannya. Wu Qi terus memandangi beberapa orang dengan curiga, dan berbisik dengan suara rendah, kamu memberikannya dengan sangat senang hati, kan? Berbohong padaku. Mungkinkah Luo Kun memberinya 200 tael? Meskipun suara Wu Qi kecil, itu cukup untuk didengar beberapa orang dengan jelas, tetapi kata-katanya yang menyayat hati membuat mereka takut, air mata. Setelah mengumpulkan semua uang dari orang-orang ini, Wu Qi mengambil kembali pedang di tangannya dengan puas. Aku minta maaf. Kalian terlalu sopan. Tolong jangan lakukan ini lain kali. Setelah mendengar kata-kata munafik tersebut, beberapa orang ingin mencekik orang ini sampai mati. Melambaikan tangannya, Wu Qi melanjutkan, ayo pergi, ayo kembali dan beritahu Luo Kun bahwa aku benar-benar tidak tertarik pada Senjian Chengying. Jika dia punya ide, diskusikan saja denganku. Aku orang yang sangat mudah bergaul, bicara orang. Itu masuk akal. Melihat beberapa orang merangkak menjauh, senyuman di wajah Wu Qi akhirnya perlahan memudar, menunjukkan sedikit sikap mencela diri sendiri. Meskipun dia tetap tinggal, Wu Qi tahu betul posisinya sendiri. Jika dia benar-benar berhadapan langsung dengan Luo Kun, dia pasti akan mencari kematian. Kini Jianying Villa hampir terjerumus ke dalam situasi mati. Ia tidak pernah menjadi orang kecil dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mengambil langkah demi langkah, melakukan sedikit usaha, dan memanfaatkan persahabatan dengan Zhou Boyan. Jika benar-benar mencapai titik tidak bisa kembali, dia tidak akan dikuburkan bersama Jianying Villa. Satu-satunya yang sakit kepala adalah gadis kecil Zhou. Bagaimana saya bisa membujuknya untuk tidak menyerah? Duduk di bangku batu di paviliun, memandangi meja yang penuh dengan makanan ringan, Zhou Boyan menundukkan kepalanya diam-diam, merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang di hatinya, merasa tidak nyaman. Semua orang di sekitarnya dibubarkan olehnya, dan sepanjang pagi hampir berakhir, tapi dia masih tidak punya ide untuk berlatih latihan pedang lagi. Orang yang membantunya membalikkan niat pedang sudah tidak ada lagi, dan latihan pedang sepertinya telah menjadi hal yang sangat tidak berarti. Paman Sui benar. Aku percaya sekarang bahwa satu-satunya yang bisa kuandalkan adalah diriku sendiri paling-paling, itu akan dihancurkan bersama dengan Sword Shadow Villa. Ekspresinya sedikit linglung bahkan tidak menyadari ada seseorang yang berjalan di sampingnya. Baru setelah seseorang mengambil makanan ringan di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengeluarkan suara mengunyah yang tidak menyenangkan, dia tiba-tiba terbangun. Ketika dia menemukan seseorang memakan makanan ringan ini, Zhou Boyan merasakan kekesalan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan amarahnya, pergi, siapa yang menyuruhmu menyentuh benda-benda ini? Dia tiba-tiba terkejut, dan seseorang tersedak dan memutar matanya. Wanita pelit, kenapa aku tidak makan saja camilanmu itu? Apa kamu mau mencekikku sampai mati? Dia memuntahkan beberapa suap dan memakannya sendiri. Sisa camilannya diserahkan kepada Zhou Boyan, dan Wu Qi berkata dengan ekspresi sedih. Baru pada saat inilah Zhou Boyan akhirnya bereaksi. Melihat wajah familiar ini dan mendengar nada menjengkelkan itu, hatiku terasa masam, dan air mata mengalir tak terkendali. Hei, jangan menangis. Wanita pelit, aku baru saja memakan sebagian darimu, tidak, setengah camilan. Aku mengembalikannya padamu, jangan menangis, ini semua milikmu, aku tidak akan mengikutimu bukankah tidak apa-apa merampoknya saja. Lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan ini, air mata Zhou Boyan tidak bisa berhenti jatuh. Hei, gadis kecil Zhou, izinkan aku memberitahumu. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak makanan ringan, kamu akan menjadi gemuk, dan kemudian kamu akan menjadi gadis kecil jelek yang tidak bisa menikah. Demi kebaikanmu sendiri aku membantu kamu makan sedikit. Pergi, kamu menjadi jelek. Dia mengambil makanan ringan di atas meja dan melemparkannya ke kepala Wu Qi dengan marah. Mata Zhou Boyan penuh dengan kekesalan. Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada orang ini. Jangan dibuang. Aku belum makan apa-apa. Sayang sekali. Aku tidak akan memberikannya kepadamu jika terbuang. Dia melemparkan semua makanan ringan di atas meja ke Wu Qi sesudah yang lain. Wanita pelit, aku hanya sedikit terlambat. Aku bahkan tidak memberimu makanan apapun. Kamu pelit sekali, gumam Wu Qi sambil menghindari jajanan terbang. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong camilan yang terbang ke arahnya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata dengan samar, hei, rasanya enak sekali. Lemparkan 2 potong lagi rasa ini ke sini. Melihat penampilan nakal Wu Qi,
Zhou Boyan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Kabut di hatiku sepanjang pagi sepertinya telah hilang sepenuhnya dengan tawa ini. Apakah kamu tidak pergi? Mengapa kamu kembali? Setelah menelan gigitan terakhir dari camilan tersebut, Wu Qi berkata, kamu tidak tega berpisah dengan camilan yang begitu lesat. Siapa yang tahu kamu begitu pelit dan tidak mau, tidak biarkan aku memakannya ketika kamu kembali. Jika kamu tahu aku akan melakukannya, lebih baik pergi. Makan, makan, makan. Itu milikmu untuk memakanmu sampai mati. Zhou Boyan mendengus marah. Tes, kamu sangat marah. Wu Qi duduk di sebelahnya dan melanjutkan, kamu tahu aku tidak ada di sini, dan kamu tidak dapat membalikkan niat pedang dengan kepala bodohmu. Sepanjang pagi, kamu telah menjadi kamu tidak berlatih ilmu pedang, kan? Bah, itu aneh. Aku jelas lelah dan hanya duduk untuk beristirahat. Oh, kamu terdengar masuk akal. Kemajuan apa yang telah kamu capai? Saat dia berbicara, Wu Qi terlonjak keluar dari paviliun, mengeluarkan pedangnya, dan memandang Zhou Boyan dengan bangga. Kemarilah, aku berjanji akan menghajarmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Segera setelah melompat keluar dari paviliun, Zhou Boyan memimpin dalam menghunus pedangnya dan menyerang Wu Qi dengan gigi terkatup. Hei, setuju dulu. Kalau kalah, kamu tidak bisa menangis lagi. Kamu jelek sekali. Kaulah yang menangis, pergilah ke neraka. Meminta keuntungan. Luo Kun sangat marah sehingga ada sedikit niat menghabisi di matanya, dan dia mencibir. Betapa beraninya dia meminta keuntungan dariku. Kun Es dia sangat kejam sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Jika mereka punya pilihan, mereka lebih memilih menelan pil pahit ini daripada datang menemui Luo Kun. Hanya saja hal ini terlalu relevan dan saya benar-benar tidak berani menyembunyikannya. Kamu bilang dia mengambil 100 tael tiket emas, tidak menghitungnya, dan juga merampok semua tael perakmu. Pemuda di sebelah Luo Kun tiba-tiba menyela dan bertanya. Ya, beberapa orang merasa masam ketika menyebutkan hal ini. Orang kecil tetaplah orang kecil. Sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar dengan bertindak seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, pemuda itu menoleh ke Luo Kun dan berkata, Saudara senior Luo, sebaiknya saya bertemu dengannya. Karena dia berani meminta keuntungan, dia harus bisa memberikan sesuatu yang patut mendapat perhatian khusus kita. Kalau begitu mari kita temui dia. Dia hanyalah orang kecil. Apakah dia menghabisi atau tidak, itu hanya masalah pemikiran di antara kalian, dan aku. Luo Kun mengangguk, tapi dia tidak terlalu peduli. Tujuannya adalah untuk mewarisi bayangan pedang dewa. Adapun emas dan perak, di matanya tidak ada nilainya sama sekali. Oke, pergi dan bawa dia ke sini. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan diberi imbalan. Tapi jika kamu membuat kesalahan lagi, kamu tahu konsekuensinya. Setelah semua orang pergi, Luo Kun berkata, Deng Mao, bagaimana pengaturannya? Para murid di luar paviliun pedang tersembunyi pada dasarnya telah dikendalikan oleh kita, tetapi dikatakan bahwa masih ada formasi di dalam. Bagaimanapun, bantuan itu yang dapat disediakan oleh murid-murid pinggiran terbatas. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari pemakaman Zhou Yuanting. Tidak banyak waktu untuk mengaturnya. Tidak masalah, situasinya terkendali. Dengan situasinya saat ini, Jianying Villa tidak mampu membuat gelombang besar. Changchun datang, aku khawatir kita harus menyerah. Dia melambaikan tangannya. Luo Kun mencibir dengan jijik dan berkata adik laki-laki, kamu terlalu khawatir. Saya pergi ke Kunlun dengan tuanku sebelumnya, dan Tuan Changchun pernah sudah mengasingkan diri setahun yang lalu. Zhou Yuanting telah meninggal, dan dia tidak berhak membuat khawatir orang lain di Villa Jianying. Guru Changchun sedang mengasingkan diri. Mendengar ini, Deng Mao merasa jauh lebih nyaman, dengan cara ini, semuanya baik-baik saja terkendali. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahuku untuk menangkap wanita muda dari keluarga Zhou. Memikirkan Zhou Boyan, Luo Kun. Dengan sedikit nafsu di matanya, dia memerintahkan. Melihat butiran keringat yang menetes dari dahi Wu Qi, setelah ragu-ragu sejenak, Zhou Boyan mengeluarkan sapu tangan dari tubuhnya dan menyerahkannya. Dikatakan bahwa mereka menyimpulkan niat pedang bersama-sama, tetapi kenyataannya, Zhou Boyan tahu betul bahwa hanya Wu Qi yang benar-benar menyimpulkan niat pedang. Bukannya dia tidak mau membantu, tapi sebenarnya dibandingkan dengan bakat ilmu pedang Wu Qi yang menakutkan, peran yang bisa dia mainkan sangat terbatas. Menyarungkan pedang di sarungnya, Wu Qi tidak sopan, mengambil sapu tangan dan menyeka keringatnya, lalu berkata, ilmu pedang ini benar-benar tidak normal. Setelah berhari-hari, saya hanya dapat menyimpulkan bahwa saya tidak dapat mencapai pedang 3 titik niat. Dan semakin sulit untuk menyimpulkannya sekarang. Ini sudah sangat bagus, kata Zhou Boyan lembut sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu jauh lebih baik daripada Wu Qi bahwa sulit untuk membalikkan niat pedang. Sejujurnya,
Sulit dipercaya dia bisa mencapai ini. Jika tren ini terus berlanjut, kita mungkin bisa menyimpulkan arti pedang. Tapi kita tidak punya waktu, kata Wu Qi lemah sambil tersenyum masam. Ia tidak ada waktu. Menyebutkan ini, mata Zhou Boyan menunjukkan sedikit kesedihan. Masih ada 3 hari sampai hari pemakaman, dan pasti akan ada badai dahsyat yang menunggu di Villa Jianying. Setelah hening beberapa saat, Wu Qi bertanya, Nona Zhou, pernahkah Anda berpikir untuk menyerahkan pedang ilahi untuk mewarisi bayangan? Tidak. Sambil menggigit bibir, Zhou Boyan menjelaskan dengan lembut, dengan kepergian ayahku, Villa Jianying sendiri sudah dalam kekacauan. Jika pedang Dewa Chengying hilang lagi, aku khawatir Villa Jianying akan segera hancur. Villa adalah karya seumur hidup ayahku. Aku tidak bisa melihatnya runtuh begitu saja. Wu Qi membuka mulutnya, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia ingin mengatakan bahwa meskipun dia bersikeras, dia tidak akan bisa menyelamatkan Jianying Villa, tapi terlalu kejam untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Terima kasih sudah kembali hari ini. Beralih ke Wu Qi, Zhou Boyan berkata dengan lembut, tapi itu tidak ada gunanya. Kamu hanya mempertaruhkan nyawamu sendiri dengan tetap tinggal. Ayo pergi. Gadis kecil Zhou, jangan main-main. Berbicara bisa menyebabkan kematian. Saya menjalani kehidupan yang baik, bagaimana saya bisa mati? Memutar matanya, Wu Qi melanjutkan, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Villa Jianying, tetapi kamu berbeda. Zhou Boyan melanjutkan, jika Villa Jianying kami dapat lolos dari bencana kali ini, saya secara alami akan pergi ke gerbang pedang besi untuk menemukan Anda. Setelah hening beberapa saat, Wu Qi menghela nafas, tidak peduli apa, saya akan menunggu. Setelah Tuan Zhou dimakamkan, saya tidak akan mati bodoh jika tidak ada yang bisa dilakukan. Terima kasih. Mata Zhou Boyan sedikit merah, dan Zhou Boyan secara alami tahu seberapa besar risiko yang akan diambil Wu Qi jika dia terus tinggal di Villa Jianying. Oke, jangan terlalu pesimis. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Setelah menyerahkan sapu tangan yang telah dia bersihkan dari keringatnya kepada Zhou Boyan, Wu Qi berkata sambil tersenyum, mungkin aku akan mendapat pencerahan. Semalam setelah aku tidur dan sepenuhnya memahami Chengying. Di mana maksud pedangnya? Lalu kamu dapat mewarisi pedang ilahi dan menghabisi semua orang. Mimpi. Zhou Boyan mendengus tidak puas, tetapi tidak berniat mengambil sapu tangan itu, ambillah, yang kamu gunakan menjadi bau, aku tidak ingin mengambilnya kembali. Jangan menariknya ke bawah, aku akan mengambilnya kembali dan menggunakannya sebagai lap untuk menyeka meja, sapu tangannya menjauh dan berbalik, merasa sedikit berat di hatinya. Benar saja, masih tidak berhasil. Gadis bodoh ini benar-benar akan membuatku kesal. Setelah meninggalkan halaman dalam, beberapa orang yang baru saja diberi pelajaran oleh Wu Qi di pagi hari sudah menunggu di sana. Oh, ada apa? Sepertinya kamu tidak yakin dengan sikapmu. Apakah kamu ingin bertukar pikiran denganku lagi? Wu Qi mengangkat alisnya sedikit dan memandang orang-orang itu sambil tersenyum. Awalnya, dengan dukungan Luo Kun, mereka sepertinya tidak takut pada Wu Qi. Ketika mereka datang, mereka penuh dengan momentum dan ingin memberikan pukulan pada Wu Qi untuk menyelamatkan mukanya. Namun ketika dia benar-benar melihat Wu Qi, keberanian yang baru saja dia kumpulkan seolah menghilang hanya dengan satu kalimat. Tuan Wu, Tuan Luo ingin bertemu denganmu. Oh, dia bilang dia akan menemuiku ketika dia melihatku. Aku tertidur. Kita akan membicarakannya besok. Memutar matanya, Wu Qi menjawab dengan malas. Jawaban ini benar-benar tidak terduga oleh beberapa orang. Mereka memandang Wu Qi dengan tidak percaya. Itu Luo Kun. Tuan Luo ingin bertemu dengan Anda. Saya mendengar Anda. Anda tidak perlu mengulanginya beberapa kali. Wu Qi berkata dengan ekspresi apa adanya, dialah yang ingin bertemu denganku, bukan aku yang ingin bertemu dengannya. Aku mengantuk sekarang dan mudah untuk mengatakan hal yang salah, tidak mengatakan hal yang benar dan menyinggung Tuan Luo. Aku tidak sabar untuk melihatnya di dalam hatiku. Wu Qi dipotong-potong dengan 1000 pedang, tetapi beberapa orang masih harus menundukkan alis dan melanjutkan untuk mengundangnya. Kata-kata Deng Mao sangat jelas. Jika Wu Qi tidak dapat dikembalikan hari ini, Luo Kun akan marah besar. Tentu saja, Wu Qi tidak akan dapat memperoleh manfaatnya, dan mereka juga tidak akan dapat hidup dengan baik. Tuan Muda Wu, tolong lakukan saja. Jangan menakuti kami. Kami benar-benar tidak tahan. Beberapa orang hampir menangis, dan mereka mengambil pakaian Wu Qi dan menolak untuk melepaskannya. Hei, jangan tarik bajuku. Ini hanya satu potong pakaian. Apakah kamu mau membayarnya jika rusak? Satu set pakaian saja, belum lagi emas 100 tael, uang yang mereka rampok di pagi hari saja sudah cukup untuk membeli ratusan pakaian. Tuan Wu, tolong bantu kami. Jika Anda tidak pergi, kami tidak punya pilihan selain memukul Anda dan mati. Oke,
Berhenti menyeret saya, tidak bisakah saya pergi? Kecenderungan untuk menyeka air mata dan ingus pada pakaiannya, sehingga Wu Qi segera berubah pikiran. Mengikuti beberapa orang ke halaman kecil tempat Luo Kun berada, mereka hanya melihat Luo Kun dari kejauhan. Sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, Wu Qi berlari dengan tergesa-gesa. Oh, Tuan Luo, jika Anda ingin menemukan saya, cari saja seseorang untuk dikirimi pesan. Begitu saya mendengar beritanya, saya berlari ke sana kemari. Dia meninggalkan beberapa orang sambil tersenyum dan berlari ke sisi Luo Kun. Wu Qi berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pamanmu, melihat tampang Wu Qi yang tidak tahu malu, beberapa orang tiba-tiba mengumpat. Jika tatapan bisa menghabisi, satu kalimat saja sudah cukup untuk menghabisi Wu Qi ratusan kali. Bahkan Luo Kun dikejutkan oleh Wu Qi. Kata-kata ancaman yang dia persiapkan semuanya tidak berguna. Naskahnya tidak seperti itu. Bukankah orang ini seharusnya tidak takut? Kenapa dia menjadi begitu kikuk dalam sekejap mata? Setelah terbatuk, Luo Kun menenangkan pikirannya, melambaikan tangannya kepada orang-orang itu untuk turun, dan kemudian berkata Tuan Wu adalah master dari Sekte Pedang Besi, dia tidak perlu menjadi seperti ini. Apa yang kamu katakan? Asal mula Sekte Pedang Besi, aku bisa memamerkannya di depan orang luar, tapi di depanmu, bukankah itu lelucon? Wu Qi menggelengkan kepalanya tanpa integritas moral dan berkata sambil tersenyum, Tuan Luo, saya di sini hanya untuk makan dan minum. Perintah apa yang Anda punya? Bicaralah saja. Sikap Wu Qi yang tidak tahu malu membuat Luo Kun, seorang pria yang terbiasa disanjung oleh orang lain, sedikit kewalahan, jadi dia harus mengganti topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Anda sangat dekat dengan Nona Zhou baru-baru ini. Hei, bukankah Anda mencoba untuk mendapatkan keuntungan? Sambil melambaikan tangannya, Wu Qi berkata dengan santai, bahkan jika Zhou Yuanting meninggal, Sword Shadow Villa tetap ada sama bagiku. Kamu adalah seorang raksasa, pasti ada manfaatnya mencoba menyenangkan Nona Zhou. Saat dia mengatakan ini, Wu Qi mengeluarkan ramuan penempat tubuh yang diberikan Zhou Boyan kepadanya beberapa hari terakhir dan berkata, lihat, ini yang diberikan gadis kecil Zhou kepada saya dalam 2 hari terakhir. Ya, saya meminumnya dan itu sangat efektif. Melihat ramuan penempat tubuh yang dikeluarkan Wu Qi, mata Luo Kun menjadi lebih menghina dan dia mendengus tidak sabar, sudah cukup. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengar apa yang kamu katakan. Baru saja bertanya padaku. Wu Qi menjawab dengan sedih, sambil dengan hati-hati menyimpan pilnya. Luo Kun tidak punya kesabaran lagi untuk mengganggunya dan bertanya langsung dikatakan bahwa kamu telah berlatih ilmu pedang dengannya akhir-akhir ini, dan dia bahkan mengajarimu teknik pedang Cheng Ying. Bah, apa? Teknik pedang Cheng Ying? Saya pikir dia hanya mencoba menipu saya. Saya pikir dia sangat baik, dia berusaha keras untuk mengajari saya, tapi itu tidak begitu bagus sama sekali, dan itu tidak terlihat seperti teknik pedang Cheng Ying yang terkenal di dunia. Bodoh amat. Wu Qi mengeluh dengan marah, menggelengkan kepalanya seperti mainan, Zhou Xiaoniu terlihat ceroboh. Menurutku, dia terlalu picik. Luo Kun mengabaikan semua keluhan yang tidak perlu ini. Sekarang, yang dia pedulikan hanyalah apakah Wu Qi telah mempelajari teknik pedang Cheng Ying. Tunjukkan padaku cara menggunakannya dan lihat apakah aku bisa mengatakannya secara alami. Setelah mendengar ini, mata Wu Qi tiba-tiba berbalik dan percakapan tiba-tiba berubah. Baiklah, Tuan Luo, bukannya saya tidak ingin mengatakannya, tapi dia terlalu kuat. Rendah? Aku tidak mengingatnya dengan jelas. Saat dia berbicara, Wu Qi memperhatikan wajah Luo Kun dengan cermat, dan kemudian melanjutkan, ya, mungkin bakatku terlalu buruk dan saya tidak dapat melihat misterinya. Mungkin, Zhou Xiaoniu berkata, teknik pedang Cheng Ying ini adalah kunci apakah pedang Dewa Cheng Ying dapat mengenali tuannya. Mata Luo Kun tiba-tiba berbinar, dan dia akhirnya tergoda. Tunjukkan padaku ilmu pedang. Jangan khawatir, jika itu adalah ilmu pedang Cheng Ying yang sebenarnya, itu pasti akan bermanfaat bagimu. Itu benar. Wu Qi menganggukkan kepalanya lagi dan sedikit menyipitkan matanya. Oh, Tuan Luo, kamu ingatanku sangat buruk. Aku benar tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Bagaimana kalau aku memeriksanya besok dan menunjukkannya padamu? Semakin tidak sabar, dia membalik pergelangan tangannya, mengeluarkan botol giok dan berkata dengan ringan, ini adalah pil pembersih sumsum, yang memungkinkan Anda dengan mudah menerobos pil pembersih sumsum dan melangkah ke alam transformasi fana. Berikan bayangannya dengan teknik pedang, menurutku itu milikmu. Dengan kilatan di matanya, Wu Qi menatap botol giok kecil itu, matanya memerah. Dibandingkan dengan pil pembersih sumsum, pil pembasmi tubuh itu hanyalah sampah. Hanya sekte surgawi seperti Tianshan yang dapat menghasilkan ramuan semacam ini. Ahaha, lihat ingatanku. Sebenarnya, aku masih ingat sedikit. Bagaimana kalau aku menunjukkannya padamu sekarang? Luo Kun mendengus dingin, tapi kali ini dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun.
Dengan rangsangan dari pil pembersih sumsum, ingatan Wu Qi tiba-tiba meningkat. Dengan jentikan pergelangan tangan dan pedang di pinggangnya, serangkaian teknik pedang bantalan bayangan membuat beberapa tersandung, tapi dia masih bisa melakukannya. Orang awam melihat kegembiraan, dan ahli melihat ke pintu. Berdasarkan pengetahuan Luo Kun, saat Wu Qi mulai menggunakannya, dia sudah yakin bahwa ini pasti teknik pedang Cheng Ying. Ketika Wu Qi selesai menggunakan serangkaian teknik pedang, Luo Kun tiba-tiba berdiri dan menatap Wu Qi. Tuan Luo, hanya itu yang saya ingat, menurut Anda. Saat berbicara, mata Wu Qi hampir tidak pernah meninggalkan botol giok di atas meja. Dengan sapuan lengan bajunya, botol giok itu terbang langsung ke arah Wu Qi. Luo Kun berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa tinggal di sini hari ini. Kamu pasti akan mendapat manfaat dengan meneruskan teknik pedang bayangan kepadaku. Wu Qi juga berkata aku ingin mengelak, tapi sebelum aku bisa mengucapkan kata-kata itu, rasa dingin muncul di hatiku, seperti duri di punggungku, dan aku menelan kata-kata berikutnya dengan paksa. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan kakak senior Luo? Dengan pedangnya setengah terhunus, Deng Mao mengancam. Bagaimana mungkin? Saya beruntung bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Luo. Belum terlambat bagi saya untuk bahagia. Wu Qi segera mengganti topik pembicaraan, dengan hati-hati mundur selangkah, lalu menjawab dengan senyum. Saat Wu Qi pergi, hari sudah larut malam. Selain pil pembersih sumsum, dia juga mengambil 100 tael tiket emas. Dengan cibiran menghina di bibirnya, Wu Qi melangkah ke dalam malam. Idiot, jadi bagaimana jika aku mengajarimu teknik pedang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mempelajari teknik pedang Cheng Ying, kamu dapat membuat pedang dewa mengenali tuannya? Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mengajarimu segalanya? Saat menggunakan teknik pedang, Wu Qi sengaja tersandung dan tersandung. Saat mengajar, dia bahkan menggunakan alasan yang tidak dapat dia ingat dengan jelas dan mematahkan teknik pedang menjadi beberapa bagian. Dengan cara ini, tentu mustahil bagi Luo Kun untuk benar-benar mempelajari teknik pedang Cheng Ying. Terlebih lagi, dia akan merasa bahwa teknik pedang itu penuh dengan misteri dan ingin mempelajarinya lebih jauh lagi. Tentu saja, keuntungan terbesar bagi Wu Qi adalah selama Luo Kun menginginkan teknik pedang Cheng Ying, dia tidak akan menghabisinya sebelum dia mempelajarinya. Ini adalah cara dia melindungi dirinya sendiri sebelum dia datang. Adapun pil pembersih sumsum dan emas, itu murni kejutan yang tidak terduga. Apakah orang bodoh ini benar-benar berpikir dia bisa pergi hidup-hidup? Dengan sedikit niat menghabisi di matanya, Luo Kun mencibir, tentu saja aku menginginkan teknik pedang Cheng Ying, tapi menurutmu apakah aku akan memberitahu orang lain teknik pedang Cheng Ying? Apakah kamu masih hidup? Orang kecil adalah orang kecil, dan dia pikir dia mendapat keuntungan besar. Hah? Jika bukan karena kegunaannya, saya akan mengambil tindakan sekarang. Deng Mao gemetar kepalanya dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan hidup beberapa hari lagi. Hari pemakaman Zhou Yuanting akan menjadi hari kematiannya. Luo Kun berkata dengan nada menghina, biarkan orang-orang mengawasinya. Bagaimanapun, teknik pedang penahan bayangan itu nyata. Jika itu bisa dilakukan terlebih dahulu, jika kamu mempelajari cara menyempurnakan pedang dewa, kamu harusnya sedikit lebih percaya diri. Terlepas dari teknik pedang, hal yang sangat berharga adalah pedang niat. Namun, dengan bakat anak itu, saya khawatir dia bahkan tidak tahu apa maksud pedangnya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Nona Zhou, bahwa ilmu pedang yang begitu penting dapat diajarkan kepada orang luar. Deng Mao hanya bisa menghela nafas setelah mengingat ilmu pedang yang baru saja dilakukan Wu Qi. Masih penjahat yang tidak tahu malu. Itu hanya retorika. Dia adalah satu-satunya putri Zhou Yuanting. Dia tidak memahami sifat jahat hati orang-orang. Dia hanyalah seorang wanita yang bodoh dan bodoh. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Kun berkata, saat aku mendapatkan yang ilahi pedang Cheng Ying, aku akan menghabisinya di depannya. Sialan anak ini. Agak bodoh, tapi aku sangat cantik, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu memikirkanku. Kakak senior, Deng Mao menyetujui dengan senyuman. Kenapa? Adik laki-laki juga tergoda. Jangan khawatir, jika kamu menangkapnya ketika saatnya tiba, bukankah dia akan dipermainkan oleh kamu dan aku? Tanpa perlindungan Zhou Yuanting, tidak peduli betapa cantiknya Zhou Boyan, dia hanyalah mainan di matanya. Oke, masalah sepele seperti ini tidak layak untuk menghabiskan terlalu banyak waktu. Tetap berpegang pada rencana. Temukan cara untuk mendapatkan pedang ilahi Cheng Ying terlebih dahulu sebelum mulai berbisnis. Tuangkan pil pembersih sumsum dari botol giok, dan energi spiritual yang melimpah segera meluap ke seluruh ruangan. Melihat ramuan di tangannya, Wu Qi hanya bisa menghela nafas. Jika dia tidak memilih untuk tinggal dan berbohong kepada Luo Kun hari ini, aku khawatir dia tidak akan pernah berpikir untuk mendapatkan ramuan seperti itu dalam hidupnya.
Dibandingkan dengan Sekte Pedang Besi, murid Tianshan seperti Luo Kun adalah praktisi sejati. Tanpa ragu-ragu, Wu Qi dengan senang hati menelan pil pembersih sumsum ke dalam mulutnya, dan Wu Qi segera mulai menyempurnakan kekuatan pengobatan dan latihannya. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam dunia pembersihan sumsum, apalagi dalam situasi ini. Namun Wu Qi tidak mengetahui bahwa Luo Kun tidak memiliki niat baik saat memberinya pil pembersih sumsum. Meskipun pil pembersih sumsum sangat berharga, namun akan menimbulkan rasa sakit yang parah saat diminum. Seringkali perlu untuk meminumnya bersamaan dengan pil analgesik. Jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit saat obat sedang ditempa, kekuatan obat akan sangat berkurang, atau fondasi aslinya akan hancur. Ledakan. Kekuatan obatnya meleleh di dalam tubuh, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menghantam tubuh Wu Qi dengan gila-gilaan, menyebabkan ekspresi kesakitan muncul di wajah Wu Qi. Selama bertahun-tahun, fondasi yang dia letakkan tidak kokoh. Sekarang, dengan kekuatan pil pembersih sumsum, memperkuat kembali tubuh dan meridian tidak diragukan lagi sama dengan membentuk kembali fondasi. Justru karena itulah rasa sakitnya jauh lebih mengerikan dibandingkan orang biasa. Tentu saja, hanya dengan benar-benar meminum pil pembersih sumsum dia dapat memahami kesenjangan antara murid sekte kecil seperti dirinya dan murid Tianshan. Ada perbedaan yang sangat besar dari yayasan, belum lagi alam yang lebih tinggi. Namun, bagi Wu Qi, ini bukan apa-apa. Pil pembersih sumsum ini hampir bisa dikatakan sebagai peluang yang mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Apa rasa sakit kecil ini? Bahkan jika rasa sakitnya 10 kali lebih buruk, dia bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Meskipun Wu Qi malas, dia sama sekali bukan pengecut. Tidak pernah ada jalan pintas menuju latihan spiritual. Sumsumnya rusak dalam semalam. Saat Wu Qi membuka matanya lagi, perasaan kuat itu membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Transformasi. Kemacetan yang telah tertahan selama bertahun-tahun akhirnya terpecahkan. Melepaskan dunia duniawi, mulai saat ini, Wu Qi benar-benar melepaskan diri dari belenggu manusia biasa dan benar-benar menjadi seorang praktisi. Bajunya sudah berlumuran darah hitam yang keluar dari badan tadi malam saat sumsumnya dicuci dan alas bedaknya dibentuk kembali, dan kini masih tercium bau amis. Sebelum hari ini, Wu Qi bahkan tidak pernah memikirkan tentang kekuatan obat yang begitu kuat. Setelah berhasil melawan, Wu Qi secara alami memahami bahaya yang ada, dan dia bahkan mencibir di dalam hatinya. Aku hampir tertipu. Wu Qi berkata lembut pada dirinya sendiri sambil sedikit mengangkat sudut mulutnya dan melirik ke jendela atap yang akan muncul di luar jendela. Luo Kun, aku pasti akan memanfaatkanmu. Mari kita tunggu dan lihat. 10.